menikah itu penting, pertama mengetahui kondisi kesehatan ya pasangan ya, kedua pasangan. Juga mengetahui potensi masalah. Jadi selain masalah resus juga masalah lain adalah talasemia. Ya, mungkin Mas Agung pernah dengar tentang talasemia ya. Talasemia itu bisa terjadi karena dua-duanya, si laki pembawa sifat, si perempuan pembawa sifat ya. Jadi kalau ada kasus ini, bapaknya resus negatif, si ibu resus positif aman ya pada proses kehamilannya. Nanti tinggal anaknya apakah nanti anaknya resus positif atau resus negatif nanti ya itu. Oke. Baik, terima kasih Dokter Kemas untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan para peserta hari ini. Selanjutnya Dokter Kemas mohon berkenan untuk memberikan closing statement sebagai penguatan dari materi yang Dokter Kemas paparkan siang ini. Silakan Dok. Baik, terima kasih ya. Jadi kita dalam hal menilai infertilitas ini itu juga harus tetap ya mengedepankan beberapa hal termasuk anamnesis ya mengenai hubungan suami istri dan sebagainya, juga pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium adalah menunjang untuk memastikan ke arah mana kelainan tersebut ya. Sehingga diharapkan nanti dengan adanya hasil-hasil yang ini kita mulai terpikir apakah ini kelainan pada perempuan atau kelainan pada laki-laki atau kelainan pada kedua belah pihak. Tapi bisa saja kedua belah pihak sehat, tapi hasil juga bagus, tapi tentu saja tidak bisa kita dapatkan kehamilan ya, bisa gitu. Nah, itu memang perlu upaya-upaya yang lebih jauh lagi. Baik, jadi untuk itu kita tetap saja mengikuti tata caranya yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lanjutan ya, pemeriksaan laboratorium untuk mendapatkan hasil yang bisa kita percaya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Kemas Yakub untuk materi terbaiknya hari ini, dan kami mendoakan mudah-mudahan dokter selalu sehat, hari-harinya penuh manfaat, dan kelak ada banyak kesempatan untuk kita bisa belajar bersama kembali ya dokter. Terima kasih banyak dokter. Baik, izin menutup sesi bersama Dokter Kemas, dan kami dari CV3D Organizer sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada Dokter Boyke yang sudah ada di tengah-tengah kita. Selamat datang Dokter Boyke dalam Seminar Nasional 2023 bersama CV3D Organizer dengan tema kupas tuntas seputar kesehatan reproduksi, seksualitas, dan perencanaan kehamilan. Baik, saya izin untuk membacakan CV dari pembicara kita, Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui bahwa pembicara yang sudah kita tunggu-tunggu, special guest hari ini adalah seorang tokoh Six Inspiring Indonesian People yang meraih penghargaan pada tahun 2017, juga sempat meraih pada tahun 2012 dalam penghargaan rekor muri, buku The Doctor, buku yang ditulis oleh 4 dokter yang juga merangkap sebagai entertainer, dan ada banyak sekali penghargaan beliau, itu tidak asing lagi. Inilah dia Dr. Boyke. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Boyke. Mohon maaf dok, masih termute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga salam sejahtera. Kedengaran? Iya, terdengar dok. Tapi nampaknya ada storing ya di layar. Apakah demikian? Oh baik, cukup jelas dokter. Assalamualaikum, sehat Dokter Boyke? Ya, termute dok. Mohon untuk di-unmute. Nyalain ininya. Ya, sudah dokter. Oke. Baik, Dokter Boyke sehat dok? Alhamdulillah, dan semua sehat ya. Mudah-mudahan di tahun ini kita yang mau merencanakan kehamilan juga diberi keberkahan ya, supaya bisa mendapatkan momongan. Yaitu doa kita sama-sama. Iya. Dokter, mohon maaf apakah ini karena jaringan ya? Sepertinya ada ketidakstabilan di layar, dokter. Oh iya. Baik. Coba dari itu ya. Dengan saya.
Coba kenapa? Kalau nggak dikasih, kalau di mute dia nggak ini coba atau itunya. Keluar suaranya. Tapi nggak keluar suaranya. Coba join di HP. Iya. Saya buka saya dah. Tadi sih bagus. Oke. Ya, luar biasa nih dok. Dokter belum memaparkan materi, sudah ada yang memberikan pertanyaan nih dok. Baik. Dari siapa ini? Iya. Selain pertanyaan juga sudah banyak yang merindukan dokter Boyke nih. Sudah banyak yang ingin foto bersama nampaknya. Infonya sudah banyak di layar nih. Sama ini juga ada gangguan ya. Iya dok, nampaknya storing dok karena perangkatnya ada 2 perangkat di sekitar dokter dan terlalu dekat namanya dok. Mungkin salah satunya bisa dimatikan dokter. Coba. Ya, gimana? Nah, ini lebih baik dokter. Oke, baik. Baik. Jadi ya itu tadi kita berusaha agar supaya tahun ini ya yang merencanakan kehamilan bisa hamil, ya. Oke. Dan sekali lagi kita akan membicarakan mengenai kupas tuntas seputar kesehatan reproduksi, seksualitas dan perencanaan kehamilan. Baik, slide yang pertama. Dokter, nah, kita lihat di sini. Saya izin share screen ya dok ya sebentar. Silakan. Ya, sudah nampak dokter? Belum. Ya, sekarang udah nampak. Ya, waktu dan tempat kami silakan dokter Boyke. Baik, ya. Jadi yang namanya kesehatan reproduksi, ya, dan juga seksualitas itu hubungannya sangat erat, ya. Meskipun yang namanya mana ini kan kagak ada sih. ada suara. Ya, yang namanya kesehatan reproduksi dan seksualitas itu berkaitan erat karena ada beberapa penelitian juga yang menunjukkan bahwa orang-orang yang seksnya ya istrinya mencapai orgasme itu biasanya lebih cepat hamil. Itu juga ada satu penelitian yang menunjukkan itu. Makanya mengapa kita berharap bahwa hubungan seks itu mesti bagus antara suami istri, bisa mencapai orgasme agar telur dikeluarkan, ya, karena 30% telur itu biasanya akan mudah keluar pada saat hubungan seks, ya, sehingga kita mengajarkan agar supaya pria-pria mampu membuat wanita itu orgasme. Nah, ini adalah judul kita, dan kalau mau dilihat IG saya, bisa nanti kalau pertanyaan tidak terjawab, bisa di IG DR Boyke Dianugraha, atau kalau untuk pendidikan seks biasanya saya memberikannya di YouTube Kacamata Dr. Boyke. Baik, slide berikutnya. Ya, jadi sekali lagi, menikahlah dengan perasaan cinta. Ya, mengapa demikian? Karena cinta itu akan membuat segala sesuatu nyaman. Beberapa pasangan ya yang saya temukan di klinik Pak Sutri, misalnya dikawinkan terpaksa oleh orang tuanya, ataupun dia itu sebenarnya nggak srek-srek banget sama istrinya ataupun sama suaminya, itu juga akan bisa mempersulit perkawinan, kehamilan. Ya, selain perkawinannya berjalannya tidak mulus, apalagi kehamilannya. Mengapa demikian, dok? Ya, pengalaman saya di klinik Pak Sutri ya sejak sudah lebih dari 30 tahun itu cukup banyak kasus-kasus yang sulit hamil, terus kita coba dalami ya secara psikologi, ya ternyata mereka itu dijodohkan misalnya. Ya, atau ada juga yang mereka itu menikah karena ya udah umurnya mau nggak mau siapapun disabet
Nah, itu juga nggak akan akan menjalani proses-proses yang sulit dalam perkawinan, sehingga proses-proses yang sulit juga terhadap kehamilan. Meskipun sekali lagi faktor psikologi di dalam kehamilan itu hanya mencapai, kata orang sih 30-45%. Kata penelitian juga seperti itu. Tetapi sebaiknya ketika kita merencanakan kehamilan harus disertai dengan perasaan cinta kepada pasangan. Ya, nah, apa yang harus dipersiapkan? Tadi pembicara sebelumnya melakukan check up, premarital check up. Mengapa? Kita tidak tahu pasangan kita ada penyakit kelamin apa enggak. Kita nggak tahu pasangan kita yang wanita ada tokso nggak, ada rubella nggak, ada CMV nggak, ada herpes 1, herpes 2, klamidia, apalagi mohon maaf ya, mereka-mereka yang pernah melakukan seks bebas, apakah itu pria, apakah itu wanita, wajib melakukan premarital check up. Kalau yang belum dok, kalau perawan sama perjaka, is okay. Taman perjaka juga, kita juga harus tahu apakah dia juga masturbasinya seringkali melakukan atau enggak. Ya, karena ada juga penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering kali melakukan masturbasi ada kecenderungan untuk ejakulasi dini. Ingat, ejakulasi dini juga berkaitan dengan kemudahnya seseorang hamil atau tidak. Karena bagaimana baru masuk sudah keluar, ya sulit juga terjadi kehamilan. Nah, jadi pertama, perkawinan harus didasari dengan cinta. Ya. Kalau mau cepat-cepat hamil, apa yang harus dilakukan? Dua-duanya mesti sehat. Prianya berhenti ngerokok. Nomor 1, kalau orang berobat kepada saya, nomor 1 pria dan wanita berhenti ngerokok. Kalau nggak berhenti ngerokok, lebih baik nggak usah berobat. Ya, Anda harus ingat, sekali menghisap rokok, ya, itu maka 15 menit pankreas akan lumpuh. Sekali hisapan asap rokok, pankreas akan lumpuh dan bertahan 2-3 jam. Bayangin kalau berkali-kali dihisap, dan dengan pankreas lumpuh maka gula akan naik. Dan gula naik tentu saja cenderung kepada akhirnya kadar gula naik bisa menimbulkan diabetes. Dan diabetes itu juga menjadi salah satu penyebab ketidaksuburan. Yang satu pertama. Yang kedua adalah merokok mengakibatkan gangguan daripada pembuluh darah. Pembuluh darah terutama pembuluh darah di penis. Akibatnya apa? Ereksinya kurang tegang. Tahu sendiri, kalau ada gangguan ereksi atau ejakulasi dini, maka mengarah ke infertilitas juga. Menjadi sulit untuk bisa menghamili. Demikian juga wanita yang merokok. Pada wanita yang merokok, saya cukup banyak menemukan kasus-kasus dengan PCO, polycystic ovarium, di mana telurnya kecil-kecil. Telur kecil-kecil itu bukan hanya karena merokok saja, tapi juga karena stres. Makanya, kenapa saya selalu mengatakan, menikahlah dengan cinta. Menikahlah dengan tujuan dua-duanya happy. Ya, jangan memaksa. Misalnya gini, seorang wanita kerja, nih, beberapa pasien saya yang menjadi pramugari. Saya terikat dok, tapi suami saya pengen saya buru-buru hamil, sementara saya masih terikat kontrak untuk menjadi pramugari itu masih 1-2 tahun. Tapi suami maksa, jadi akhirnya mereka hubungannya jadi nggak bagus, ya. Jadi makanya sebelumnya ketiga, sebelum menikah, ya, selain tadi cinta sehat adalah janjian dulu. Mau punya anak berapa? Gue masih boleh kerja apa enggak kalau gue kawin sama lo? Yang ketiga, tanya juga, karena ini juga paling sering. Gue minta kalau gue hamil, lo juga ikut bertanggung jawab. Karena banyak ya, semua itu istrinya nggak kerja, kemudian kalau malam suaminya nggak mau bangun, dan memberikan memberikan semua tugas-tugas anak-anak itu hanya kepada istri. Boro-boro mau ganti popok, boro-boro mau mandiin anak-anak. Jadi jelas, karena juga kita harus ingat di zaman sekarang ini perempuan dan laki-laki sama, mereka juga ingin kerja. Ya, jadi artinya pengurusan anak harus dengan kedua-duanya. Yang keempat apa? Peran suami ini penting. Apalagi kalau dia anak laki-laki.
Banyak anak laki-laki menjadi belok, mungkin Anda tahu, menjadi gay, menjadi homoseksual karena kurang dekat dengan ayahnya. Karena yang mengasuh anak laki-laki itu hanya ibunya. Ya, ini di awal ini saya mesti menjelaskan dulu nih tentang perkawinan itu yang ideal itu seperti apa, dan seksualitas yang ideal itu seperti apa. Kemudian yang kelima, kalau mau rencanakan kehamilan, anak yang pertama nggak usah diatur-atur. Saya pengen anak yang pertama, Dok, kami ini dari Tapanuli, mesti Ucok. Saya ini dari Padang nih, dari ini mesti perempuan. Ya, tidak. Anak pertama serahkan kepada Allah. Ya, karena kita belum tahu nih, dua-duanya belum tahu kondisi mereka itu sehat atau enggak. Ya, karena menikah dengan infertilitas seperti itu, ya, even dia itu juga bersih. Makanya satu, kawinlah dengan laki-laki yang tidak berganti-ganti pasangan. Kawinlah dengan wanita yang masih perawan. Dalam arti kata supaya dia juga kondisinya tidak ada infeksi. Tidak ada infeksi yang bisa mengakibatkan sulitnya kehamilan. Makanya kenapa sih Dr. Boyko kalau perempuan itu mesti perawan? Ya itu tadi. Karena kamu tuh akan mengandung. Akan melahirkan anak-anak untuk keluargamu. Sama laki-laki juga. Kenapa sih mesti perjaka? Kenapa sih Dr. Boyko itu anti banget sama seks bebas? Karena kita juga pengen yang laki-laki juga menghasilkan sperma-sperma yang bagus. Sekarang tuh banyak banget loh kasus-kasus anak-anak yang cacat dan sebagainya. Salah satunya 70% akibat infeksi pada organ reproduksi. Jadi kalau dokter mengatakan, please jangan dulu melakukan hubungan seks ya kalau belum nikah. Please, itu sebenarnya ada tujuan-tujuannya. Yang keenam tadi sama premarital check up. Terutama kalau mereka pernah melakukan hubungan seks sebelum nikah adalah penyakit kelamin, termasuk HIV/AIDS. Saya kemarin baru dapat kasus, sudah mau nikah, saya diundang karena termasuk pejabat tinggi, ternyata yang laki-lakinya HIV/AIDS positif sampai udah pada nangis-nangis di dalam kamar saya, di kamar praktek. Bayangkan. Ya, kita sebagai orang tua mau memberikan anak kita kepada laki-laki yang HIV/AIDS. Even kita katakan bahwa bisa pakai kondom setiap kali, bisa kok kita turunkan dulu HIV-nya dengan pengobatan dan sebagainya. Tapi apa kita memberikan anak kita ke mulut singa? Saya nggak mau. Kalau saya kemarin sempat ditanya sama ini, seandainya anak perempuan itu anak dokter, dokter akan apa? Saya putuskan, Pak. Saya bukannya saya sok ini. Berarti orang-orang HIV/AIDS itu ya sekarang juga kan nggak mungkin kita cinta kita tidak melakukan hubungan seks. Oke, dengan melakukan kondom mereka hubungan seksnya penularannya diperkecil. Tapi kalau dia ciuman, kalau dia penggunaan aja misalnya gunting kuku sama-sama, bisa ketularan. Saya bilang pasangannya. Kita juga mesti prepare juga yang perempuannya. Even yang perempuannya cinta mati kayak menjadi budak cinta, ya kita harus mengerti ya bahwa ada resiko-resiko, makanya mengapa premarital check up tetap harus dilakukan ya. Kemudian itu yang keenam ya, 6 hal yang mungkin saya selalu sampaikan ya. Bahkan tolong semua itu didiskusikan ya. Sebelum menikah itu di poin tadi saya yang ketiga termasuk jumlah anak ya. Termasuk yang lain-lainnya tolong diperhatikan. Lanjut. Ya, nah perkawinan ini selalu samara. Apa sih Dok? Samara itu sakinah mawaddah warahmah. Samara sakinah yang saling mencintai. Ya, jadi tidak ada lagi tuh yang namanya mau melakukan hubungan seks pakai ngancem-ngancem pakai ayat-ayat. Awas lo kalau nggak mau ngelakuin hubungan seks sama gue, malaikat pun nggak mendekat, nggak usah begitu deh. Kita melakukan hubungan seks kalau kita dasarnya cinta, kalau kita dasarnya sayang pada pasangan kita, apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Karena banyak juga laki-laki yang karena merasa dia terpaksa menikah juga, malas melakukannya karena alasannya capek, workaholic dan sebagainya. Ya, akhirnya tadi ya perkawinan hanya sekedar di bibir, perkawinan hanya sekedar di medsos, nggak bisa juga. Makanya nomor 1 kamu menikah adalah saling mencintai, sakinah,
Sakinah itu adalah saling mencintai, ya. Ada cinta di dalamnya, dan cinta itu tanpa syarat. Saya sering mengatakan, terimalah pasanganmu apa adanya. Karena kenapa sih dokter sampai ngomong begini sekarang? Asal tahu ya, dokter di saat pandemi banyak minta cerai karena suaminya tidak kerja, dia punya UMKM tutup, ya. Dan si istri minta cerai karena dia tidak bisa memberikan penghasilan. Itu salah banget. Ya, bukan saya berpro kepada dia cuma NH dok, numpang hidup, enggak begitu. Namanya perkawinan. Saya pun dulu ketika saya masih spesialis kandungan, kemudian saya harus ngambil lagi konsultan seks di luar negeri, itu istri saya benar-benar mengorbankan diri untuk tidak spesialis, untuk dia ngurusin semua, membiayai saya untuk sekolah. Ya, kita tuh sama-sama kok. Saya tidak punya penghasilan pada waktu saya ngambil objin tahu sendiri. Waktu ngambil demikian juga dia saya nggak praktek ketika saya ngambil beberapa ke luar negeri untuk mengambil konsultan masalah seks. Jadi kita tuh harus sama-sama. Ketika suami kita lagi kurang, kita mengerti. Kita yang mesti ngatur. Karena dasar kita tuh ikatannya adalah cinta. Angka perceraian saat COVID di Bandung, di Jawa Barat naik hampir 90%. Di Jakarta juga naik, bahkan di Cina naik, di Singapura juga naik. Salah satu faktor ekonomi. Maka mereka makin sering berantem karena sama-sama satu rumah, dan terutama adalah penghasilan yang berkurang. Please, jangan jadikan, kita tahu, kita butuh uang kok. Kita tahu. Ya, tapi ketika pasangan kita itu sedang dalam kesusahan, jangan dibikin lagi dengan dengan perceraian. Ya, tolong. Ya, sakinah, saling mencintai tanpa syarat itu apa aja? Ya tadi, menerima kelebihan dan kekurangan pasangan. Pasangan kita itu bukan bidadari kok. Dia pasti makin menua akan makin berkerut, sama semua juga akan menopause. Demikian juga laki-laki pasangan kita itu bukan pangeran kok. Dia juga bisa dalam keadaan dulu namanya kerja, bisa dia apalagi kerja sama orang namanya krisis, tiba-tiba PHK. Tapi kekuatan perkawinan itu harus bisa menjaganya. Ya, mawaddah itu sebenarnya saya lebih mengartikan kepada penuh motivasi. Tadi jumlah anak berapa? Jangan anak saya pengen 12, pengen bikin kesebelasan, pakai otak. Perempuan juga bukan pabrik untuk melahirkan anak ya. Perempuan juga harus bisa menjadi diri mereka sendiri. Ya. Perempuan juga mesti bisa berprestasi. Ya, tidak berarti bahwa perempuan itu harus di rumah aja, tidak. Ya, jadi kita sama-sama. Oke, kita punya anak 2 atau 3, jarak perkawinannya berapa? Oke, saya akan jarakin 3 tahun. Yang pertama, yang kedua jarak 2 tahun. Pengaturan daripada motivasi tadi ya, yang mawaddah. Ya. Kemudian kita juga harus mulai, kalau memang punya anak 3, saya harus mulai menabung ya untuk insurance mereka supaya mereka ketika sekolah mereka punya cukup. Jangan sampai ketika mereka mau ini di sekolah nggak bisa, meskipun kita bisa memilih sekolah-sekolah SD yang baik. SD pun tetap masih butuh seragamnya, meskipun sudah digratiskan juga tetap ada seragam, ada uang komite sekolah, ada uang, ini pasti tetap butuh uang. Jadi artinya rencanakanlah anak ke-1, 3 tahun sudah besar, kita rencanakan lagi anak yang kedua, dan antara ke-1 dan kedua ini misalnya kita menggunakan KBIUD. Jadi jelas, perkawinan itu jelas komitmen-komitmennya. Terus yang ketiga, yang juga sering kali ya, misalnya si ceweknya nih kaya, mau kita gimana? Mau pisah harta atau enggak? Ya, itu tetap harus dibicarakan loh. Kalau kita sih, kalau kita Muslim ya kita nggak pakai begitu. Ya, rezeki aku, rezeki kamu. Rezeki kamu juga rezekinya aku. Kita sama-sama nggak ada. Uang pakai aja. Kamu silahkan mau dipakai. Yang penting jadi perempuan tidak boros. Karena ingat, kita tidak pernah tahu. Ya, masa depan kita ini tiba-tiba paceklik, tiba-tiba resesi. Jadi menabung itu wajib. Ya, tadi mawadah, warahmah, selalu dekat dengan Allah. Salah satu kita dekat Allah menjalankan perintah-perintah Allah, yaitu ya sholat, kemudian juga puasa. Karena saya Muslim ya, kalau yang non Muslim ke gereja, mereka juga bisa yang Buddha misalnya ke tembok ratapan dan sebagainya. Silakan yang ke Tibet ya.
Demokrat Partner itu we are Kristen ya. Karena saya melihat ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, perkawinan itu lebih kuat. Ya. Kalau kita dekat, karena tadi sakinah sudah saling mencintai, punya tujuan bersama, motivasi, dan satu lagi adalah dirahmati oleh Allah, artinya dalam lindungan semuanya. Kalau kita mau berbuat yang enggak, saya ingat bahwa pernikahan saya dilindungi oleh Allah. Janganlah saya berbuat yang aneh-aneh. Dan saya selalu bermohon kepada Tuhan, diberikan anak-anak yang sehat dan diberikan juga rezeki yang cukup. Ya, itu butuhnya perkawinan itu. Slide berikutnya. Nah, infertilitas itu kalau kita lihat seringkali yang disalahin mana suaminya, saya duluan aja dok. Loh, emang kenapa? Katanya suami saya sih nggak perlu. Saya kata yang mesti diperiksa. Saya bilang, saya sebagai dokter kandungan, saya bilang, Bu, saya kasih vitamin dulu, pulang dulu, mau untuk pemeriksaan lengkapnya balik ke saya, kalau sudah dua-duanya mau. Saya percuma ngobatin ibu, kalau nggak ngobatin suaminya juga. Tentu saya juga akan mengobati suami dengan pemeriksaan sperma, kalau ada kelainan saya konsul ke urologi, ke andrologi, tapi kan harus berdua dulu. Kenapa? Misalnya, ternyata kan terbukti. Misalnya, ya dok, ternyata saya agak cepat keluar dok, kadang-kadang baru masuk sedikit udah keluar. Kan berarti kan ada kelainan di suaminya. Kenapa yang disalahin harus istrinya melulu? Penyebabnya 30% pria, 30% wanita. Kombinasi keduanya 20% dan 20% tidak dijelaskan. Nah ini saya sering mengeksplor orang-orang yang unexplained infertility 20% loh. 1 di antara 5. Pakai bayi tabung juga kadang-kadang gagal. Ternyata apa? Salah satu dayanya adalah masalah yang tadi. Warohmah, dicintai oleh Tuhan. Kenapa? Dok, waktu saya mahasiswi saya pernah menggugurkan kandungan. Kamu nggak cerita kan sama itu? Nggak, saya cuma cerita sama dokter. Orang tua saya aja nggak tahu. Tuh. Ya, artinya apa? Artinya ada unexplained yang kita tidak bisa jelaskan. Hasil normal kok dok, dari dokter ini, dari dokter saya udah putus asa saya. Ternyata kan. Nah, saya obatnya apa? Saya suruh salat obat ibu. Ibu kan dulu pernah hamil, ya, meskipun dengan pria sebelumnya, ketika itu ibu belum siap karena ibu masih mahasiswi. Cobalah sholat tobat, usoli sunatan tobatan, ya, 2 rakaat selama sebulan 40 hari. Coba minta maaf bahwa dulu tuh sampai udah dikasih Allah anak. Tahu nggak apa yang terjadi? Itu kan diobatin apa-apa hamil. Nah, itulah yang disebut dengan unexplained infertility. Memang orang bingung mengatakan, Boyke itu dasarnya apa? Dasarnya adalah bahwa memang dokter itu adalah investigator. Dokter itu adalah yang dinamanya detektif. Tapi ada 20% yang semuanya adalah milik Tuhan. Termasuk saya kalau memprogram anak laki-laki, anak perempuan. Oke? Bu, tapi Ibu harus tahu ya, hanya saya bisa persentasekan 80%. Dok, katanya kalau dengan pemilihan sperma bisa sampai 90% ya, tapi 10% masih milik Allah. Itu data ya Bu ya. Tapi kalau dengan tanpa diinseminasi, biasa aja dokter cuma bisa 80%. Itu sudah dibuktikan juga sama dokter. Ya, anak pertama dokter, perempuan, terus kita program, anak yang ketiga laki-laki. Saya jujur, 20% itu masih milik Allah, kalau mau cara normal. Nah, jadi kita juga jujur sama pasiennya juga, ya. Karena kalau dengan infertilitas itu banyak yang unexplained, ya. Artinya apa? Mungkin, ya, ada hal-hal yang tidak terungkap, tapi kita bisa berbicara secara heart to heart. Ya. Yang kedua, misalnya begini, semua ada diperiksa. Saya bilang, ini unexplained lagi nih contoh yang kedua. Saya periksa normal, tidak ada PCO, hormon normal, semua normal. Dari yang lain-lain juga sebelumnya udah, saya dokter yang ketiga, saya masih ingat banget. Ternyata apa? Dia stres tinggal di rumah mertua. Saya tuh dok tiap mens lagi ya. Mertuanya ngomong begitu, karena dia rumahnya memang dia masih bekerja. Saya bilang gini, oke. Orang tua kamu kamu gajinya berapa? Saya bilang, kamu mau nggak agak jauh? Dia rumahnya di Kuningan. Gaji suami saya segitu. Kamu mau nggak tinggal di daerah Bekasi begitu? Tapi rumah kamu sendiri, biarpun cuman tipe 21. Saya bilang, mau dok. Aduh, alhamdulillah kalau dokter mau ngomong sama suami. Ngomong sama suaminya, saya ngomongin. Karena itu membuat dia stres. Anda harus tahu ketika stres endorfin nggak keluar. Ketika si perempuan stres telur nggak mateng. Ini mesti ingat. Ini cerita dokter nggak karang-karang. Pasiennya pindah,
ya masih berobat dengan saya nggak kasih obat, paling ke vitamin E apa, tapi dia lebih tenang, dia juga nggak selalu ditanya-tanya hamil dulu. 3 bulan kemudian hamil. Unexplained infertility 20%. Nah, saya harus ingatkan itu, karena kebanyakan kita nih, apalagi dokter-dokter kandungan, semuanya berdasarkan berdasarkan pengalaman, ya seperti dokter juga tentu berdasarkan pendidikan saya di UI, pendidikan saya di luar negeri, tapi kan ada yang unexplained. 20% adalah kekuasaan Tuhan. Dokter itu hanyalah perpanjangan tangannya Allah. Kalau memang rezeki dikasih. Kalau Allah bilang enggak, mau diapain lagi? Makanya dalam unexplained inilah dibantu dengan doa dan sebagainya. Ya. Makanya saya kalau dia tanya, Dokter Boyke, saya berobat sama Dokter Boyke. Oke, berapa lama saya bisa hamil, Dok? Oh, Ibu, saya di sini hanyalah berusaha semaksimal mungkin dengan ilmu yang saya dapat. Hamil atau tidak itu adalah izin daripada Allah. Oh, kalau begitu dokter nggak meragukan, ya terserah. Karena saya seperti itu. Karena saya hanya akan mencari apa yang menyebabkan tidak hamil, dan saya akan obati. Tapi keputusan pertemuan sel telur dan sperma, kemudian dia jadi anak, itu adalah keputusan yang maha kuasa. Saya bilang begitu, biar pasien saya Islam maupun dia Kristen, saya akan jawab seperti itu. Slide berikutnya. Ya. Jadi kalau kita ingin melakukan pemeriksaan pada infertilitas, 75% itu 6 bulan pertama mesti hamil. Ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa yang namanya pasien nggak usah diapa-apain. Kadang-kadang dok, saya baru 3 bulan saya nikah. Udah ke Dokter Boyke, ngapain ketemu saya pengen cek, kalau cuma cek aja karena nggak prematur check up, oke. Biarkan dulu Bu, sampai 6 bulan 75% harus hamil. Kalau apalagi, tapi kita akan melakukan kalau sudah 1 tahun pertama baru ketemu Dokter Boyke, karena berarti itu, atau ketemu Dokter Objin, karena berarti itu harusnya sudah 85% hamil, berarti ada sesuatu. Tapi dokter juga akan 6 bulan aja Bu, kalau si wanitanya sudah berusia 34, 33, karena kalau di bawah 30 dokter tunggu tetap 1 tahun. Ya. Karena kehamilan spontan, asal, sekali lagi, tadi pembicara sebelumnya mengatakan, asal seksualitasnya teratur, hubungan seksnya seminggu 2 kali, masa subur seminggu 3 kali, it's okay. Harusnya hamil. Paling dokter kasih, ya, kalau mau herbal dikasih yang perempuannya Femita. Femita itu penyubur wanita ya, yang terbuat dari herbal. Itu produknya dokter. Dokter dapat ramuan-ramuan dari Jogja ya, kemudian untuk laki-lakinya dikasih Pronimel, itu juga ramuan-ramuan, ada Purwocek dan sebagainya untuk menyuburkan, menambah jumlah sperma pria. Bisa dicari nanti di online. Nah, paling ngasih itu aja karena ini harusnya terjadi. Nah, seandainya sudah tidak terjadi kehamilan ya, pada tahun pertama tadi, maka dokter harus melakukan intervensi. Apa saja? Ya udah mulai, Pak, periksa sperma ya. Tadi betul harus masturbasi, tapi juga ada pemeriksaan pada masa subur. Namanya postcoital test ya. Saya sudah hubungan seks pada pas masa subur, saya periksa spermanya mati atau enggak, cairannya cukup apa enggak. Nah, itu biasanya ada 2, pemeriksaan sperma dan pemeriksaan postcoital test. Kemudian yang perempuan udah mulai itu. HSG ya Bu, untuk tahu saluran telurnya. Kemudian juga Ibu periksa tokso ya Bu, rubella, CMV, herpes 1, herpes 2, kemudian juga klamidia. Terus yang ketiga, Ibu juga periksa ya Bu ya, hormonnya, apakah ada PCO, apakah ada gangguan-gangguan hormon atau enggak. Makanya itu 3-3-nya itu mahal. Ya, kadang-kadang saya juga suka ngerti, aduh mahal, tapi ya gimana ya, memeriksakan kehamilan itu, pemeriksaan cukup mahal, laboratoriumnya aja untuk tokso dan sebagainya bisa habis 2-3 juta. Termasuk klamidia ya, termasuk penyakit kelamin. Belum lagi hormon, belum yang lain-lainnya. Tapi ya itulah, makanya kalau kamu nggak mau pemeriksaan itu pengen cepat hamil, pola hidup sehat.
pola makan. Makanya saya udah datang aja. Baru datang aja, Bu, ya gimana mungkin bisa cepat hamil, badan ibu gemuk begini. Nah, teman saya juga gemuk. Hamil kodok. Iya, itu yang 75%, yang 25% ya kayak ibu semua susah hamil. Faktor resiko relatif. Orang yang gemuk, karena pada wanita gemuk cenderung terjadi PCO. Pada pria gemuk cenderung terjadi oligo astenozoospermia. Itu pengalaman saya ya, pengalaman saya menjadi dokter 40 tahun, menjadi dokter kandungan sekitar 30 tahun. Ya, jadi seperti itu. Nah, lalu jadi apa untuk itu ya? Tadi yang ketiga adalah olahraga. Tolong kalau lagi romantisnya olahraga yang romantis aja, jalan kaki sambil gandengan juga nggak apa-apa dokter mah. Kebetulan kalau rumahnya di daerah perumahan, kalau nggak di perumahan dok, rumahnya kita ini ya menikmati yang lain-lain. Misalnya habis kita jalan karena tubuh itu mesti digerakkan. Sperma akan bergerak juga kalau aliran darah kita lancar. Jantung kita berdenyut dengan olahraga itu perlu. Ya, perlu banget. Ya, dan olahraga juga yang dikeluarkan hormon endorfin. Orang yang banyak berolahraga jarang marah. Itu hasil penelitian. Orang yang banyak berolahraga jarang kena hipertensi atau diabetes. Jadi yang kedua, jadi pola makan. Kemudian tidur yang cukup. Yang ketiga. Tidur yang cukup apa? Ya, 7 jam. Saya tidur jam 9, tapi bangun jam 2, jam 3. Misalnya mau tahajud atau apapun bisa. Ya, saya tetap 6 jam, 7 jam. Ya, dulu waktu masih jadi dokter kandungan, ya memang sih badan saya nggak kayak begini. Bayangkan aja sekarang aja masih kurus. Dulu waktu jadi dokter kandungan badan saya 55. Yang tinggi 170 udah kayak tengkorak jalan. Sekarang masih 65 ya. Alhamdulillah naik 10 kilo. Karena ya tidurnya kurang. Dan saya tahu, makanya saya mengapa saya juga langsung men-switch ke arah seksologi ya karena saya juga mesti menjaga tubuh saya. Di usia saya yang sekarang 66 tahun ya saya harus tetap bugar ya karena saya tetap ingin berbakti, ingin bisa berguna kepada masyarakat ya. Salah satu petuah Rasulullah, jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita juga tubuh bugar itu juga adalah nasihat dari Rasulullah, hadis dari Rasulullah. Jadi ya kita kerjakan. Kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain, ngapain kalau kita tua sakit-sakitan? Ngapain kalau kita tua? Karena pola hidup kita yang salah, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Ya, nah itu dimulai apalagi sudah suami istri, suaminya ingatin istrinya mah jangan gemuk dong, maka jangan sembarangan, jangan ngemil deh. Saya termasuk bawel. Boleh lihat istri saya sampai sekarang kurus karena dia takut juga. Karena saya udah bilang, kalau kamu gemuk ya Maya, kamu nanti jalannya di belakang bawa belanjaan, aku di depan sama anak-anak. Aku sih jujur aja. Itu body shaming dokter, enggak. Itu motivasi. Bukan saya meledek orang yang gemuk, karena sebenarnya kegemukan itu ya kita yang buat. Saya cukup banyak kok orang-orang, beberapa artis dan sebagainya juga yang gemuk bisa kurus kok. Tapi kan kita bukan artis, tapi kamu manusia. Kamu harus sehat. Cenderung karena gemuk itu cenderung tidak sehat. Jadi nomor 1 juga ketika mau hamil, berat badan ideal. Jadi dengan pola hidup sehat, berat badan ideal. Dan jangan yang keempat, faktor stres. Ternyata menikah itu nggak enak ya dok ya. Suami begini mesti ngurusin, biasanya gini ya. Itu adalah satu perubahan. Makanya angka perceraian di tahun pertama itu cukup tinggi. Tahun pertama sampai kelima, karena orang masih penyesuaian diri. Tapi kalau kamu tetap samara, tadi ya, mendasarkan pada sakinah mawadah warohmah, dicintai enggak. Dasarnya itu adalah pelitanya itulah agama. Kalau itu kita pegang enggak, kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Kita selalu bersyukur bahwa kita diberikan pasangan aja, kita mesti syukur loh sama Allah. Berapa persen orang nggak menikah sekarang? Banyak banget. Dokter yang nikah juga banyak. Berapa persen kita dikasih pasangan, syukur ya Allah, maka kita jaga. Dengan menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, nah, kemudian tadi setelah kita sehat, slide berikutnya. Ya. Nah, kita harus tahu juga masa subur. Kalau saya tanya, saya selalu dok,
karena kita LDR, suami pulangnya ini. Tapi sebenarnya kita melakukan hubungan seks cukup sering kok, Dok. Saya hitungin tuh, tiap kali pulang, tiap kali nggak masa subur, ya nggak bisa lah, Bu. Ibu masa subur itu, kalau siklusnya 28 hari, itu adalah hari 11 sampai hari ke-17. Tapi suami saya nggak bisa pulang, Dok. 11-17 itu dia ini, dan dia kan hanya pulangnya weekend. Oke, gini. Duitnya transfer aja ke ibu. Ibu yang datang ke sana. Tapi dia itu kan ngekos, Dok. Emang melakukan hubungan seks di tempat kos suami, yang namanya yang datangnya istrinya kok. Kenapa? Dan bilang aja kalau ditanya, oh ibu kos kenapa datangin? Biar saya pengen cepat hamil. Bilang, Bu. Jangan jadi selalu suaminya yang ngejar istrinya. Ya tentu saja kalau tidak sesuai di hari ke-11 ke-17, ya nggak akan hamil-hamil. Apalagi saya bilang, cek pakai tes kesuburan. Kapan ovulasinya? Nah, itu kamu datang ke sana. Karena dua-duanya kerja. Ya, saya ingat yang satu kerja di pajak, satu juga departemen keuangan. Itu saya ini hamil akhirnya. Tidak harus selalu istilahnya kumbang mendekati bunga. Bunga datangin kumbang juga nggak apa-apa. Yang penting memang suami sah, bukan pelakor kok ibu kan. Ibu suami sah kok. Datangin. Jadi kita juga harus tahu mana kesuburan. Dan ketika berjumpa dengan pasangan, lakukanlah seksnya tiap hari. Jumat, Dok, saya pulang. Habis sholat Jumat minta izin aja pulang. Kamu ini lagi masa subur. Bilang, masa sih orang-orang juga ngerti lah habis sholat Jumat itu. Kamu naik pesawatnya yang jam 3 aja. Sampai sana kan cuma sejam, jam 4. Terus langsung suami pulang jam 5, langsung mau hubungan seks juga. Saya bilang gitu. Hari itu terus Seninnya kalau bisa pulang pagi-pagi aja. Udah berdandan dari sana langsung dari bandara ke sana. Bisa kok, hamil tuh. Jadi kalau kehamilan itu juga harus ada upaya, harus ada pengetahuan. Ya, termasuk pengetahuan tentang seksnya. Ya, apakah ada kaitan kesuburan, kehamilan, dan seks? Ada. Tadi dokter bilang orgasme. Dok, gimana ya supaya saya bisa orgasme ya, Dok? Ajarin suaminya mandi berdua dulu tuh sana. Kasih tahu tuh suaminya. So, kadang-kadang pria-pria sekarang tuh bego-bego karena mereka kan nggak boleh dapat pendidikan seks. Mana titik-titik erogen, mana titik-titik yang kamu tuh gampang orgasme. Karena kalau kamu melakukannya hubungan seks dalam keadaan kamu orgasme, telurnya tuh mateng, telurnya tuh cepat keluar, tuh sudah ada penelitiannya. Oh iya ya Dok ya, oke saya bilang. Itu benar penelitiannya seperti itu. Langsung ya. Jadi PR saya apa? PR kamu sekarang pulang ke rumah, kamu mandi berdua. Malu, Dok, malu. Orang udah ijab kabul kok mandi berdua sama suami istri kok masih malu. Nah itulah kadang-kadang mitos-mitosnya masih membuat seperti itu gitu loh. Di Indonesia ini mandi berdua, tunjukkan. Demikian juga si suami. Gimana cara ngerangsang suami supaya cepat ereksi? Gimana supaya posisi yang supaya nggak tahan, supaya tahan lama, itu harus diajarkan. Ya, slide berikutnya. Nah, jadi selalu lakukanlah seks yang sehat. Ketika kita melakukan hubungan seks, kita terikat dalam perkawinan. Ya, makanya saya selalu mengatakan, alhamdulillah 2 anak saya yang perempuan udah pada nikah, udah ngasih cucu, cucunya 5, udah mau 6. Artinya apa? Artinya saya sering mengatakan kepada anak-anak, kamu boleh pacaran. Anak saya pacaran dari SMP, saya juga dari SMP pacaran, nggak ada masalah. Yang penting kamu jangan begituan, titik. Jaga itu untuk suami kamu. Papa nggak masalah. Kalau cuma ciuman paling bibir kamu dower, udah nggak ada masalah. Kalau saya ngomongnya kan begitu kalau anak-anak. Yang penting kamu jaga itu. Ya, dan saya buktikan itu dengan istri saya juga. Sampai saya kasih itu. Istri saya menikah dan ketika berdarah pada malam pertama, saya ambil kapas, saya taruh di sini, saya tunjukkan ke anak saya. Nih, ini adalah darah perawan mama kamu. Dia bisa menjaganya sampai kita menikah. Itu adalah cara untuk mendidik anak juga gitu loh. Karena zaman sekarang tuh ya ilah, kalau saya lihat di YouTube friend with benefit, nggak perlu tahu nama, yang penting kita sama enak-enak dan langsung kita pengalaman seksual langsung di YouTube. Gila kali. Kalau tuh pasangan pemerkosa, kalau tuh pasangan bawa HIV/AIDS, mau kamu kena HIV/AIDS. Belum itu oke, pasangannya mesti kenal. Kalau kamu kena kanker mulut rahim mau. Kalau kamu hamil di luar nikah mau. Kan itu yang kadang-kadang remaja sekarang tuh menggampangkan sekali. Izin di Ponorogo 100 orang remaja SMP meminta cuti untuk dispensasi karena hamil. Karena mereka nggak dapat pendidikan seks. Yang dengerin sekarang nih beruntung dapat pendidikan seks kalau mereka belum nikah.
Ya, bukan apa-apa. Itu bahaya-bahayanya begitu banyak. Ya, anak-anak perempuan itu, kalau anak perempuan saya sih jelas, 4 SD sudah saya kasih tahu proses melahirkan, proses hubungan seks nggak ada masalah. Ya. Tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab orang tua. Tapi dok, kita tuh susah, kita tuh kayaknya kalau mau ngomong seks sama anak lah, itu anak kamu nggak cukup di pendidikan Al-Quran, kasih pendidikan budi pekerti, matematika, pendidikan seks penting. Karena itu adalah dia akan berkeluarga nantinya. Siapa yang mau ngasih pendidikan seperti itu? Diem. Nah, itulah orang tua yang berkewajiban. Orang tua nggak apa-apa. Zaman sekarang, Bu, ngelarang anak pacaran, bohong aja sama. Anak-anak tuh pinter. Dan Anda harus tahu juga, ya, yang hamil di luar nikah kebanyakan justru yang orang tuanya kaku, yang nggak boleh, yang mesti ta'aruf, yang apa pada hamil tuh. Yang ke tempat dokter ya, yang ke tempat dokter. Yang lain saya nggak tahu. Aduh dokter, saya itu padahal ngejaga dia sekurang apa sebagai perempuan nggak boleh pacaran. Saya jaga supir diantar jemput, kok malah dia begitu? Ah ibu, saya bilang. Emangnya anak ibu pakai celana dalam, pakai gembok Bu? Diam aja sih ibunya. Nah artinya apa? Biarkan mereka berkembang. Biarkan dia memilih pasangan yang dia cintai. Ingat sekali lagi. Pasangan-pasangan yang bisa menikah dengan cinta, yang bisa berkepanjangan. Makanya jangan kita menikah beli kucing dalam karung. Saya kenalan sama istri saya 5 tahun. Saya baru memutuskan, saya juga banyak pacarnya. Dia juga mungkin banyak. Tapi kita tahu bahwa ini yang paling tepat. Karena kita tidak mungkin bisa mengenal pasangan kita. Kita pakai satu untuk seumur hidup. Dan kita tahu kan, kalau kita pacaran zaman dulu itu biasanya kan, ya yang bagus-bagusnya pas kita datang malam minggu udah pada dandan, yang pakai dasarnya kan enggak, yang teriak-teriaknya kan enggak, yang dia ininya dalam kondisi yang sebenarnya kan enggak tahu. Makanya harus cukup lama, ya 1 tahun lah paling enggak. Tapi yang paling jelas adalah bagaimana sikap dia kepada kita, sikap orang tuanya. Karena kita kalau di Indonesia menikah itu dengan keluarga. Ya, sikap keluarga mereka kalau kelihatan keluarga mereka tidak welcome juga ngapain, ya kan? Kita juga nanti akan berantem sama, kan kita pasti ngebelain lah sebagai anak laki-laki, ngebelain ibu meskipun kita sudah punya istri, ya kan? Kalau mama nggak suka gitu dicemberutin tiap mama datang kan juga kita nggak enak, ya kan? Jadi terikat dalam perkawinan, nikah dulu, lakukan dengan perasaan cinta. Ketika kita melakukan hubungan, apalagi pengen punya anak, doa. Ya Allah, saya ingin melakukan hubungan seks dengan pasangan saya yang sah. Berilah hubungan saya seks ini sebagai bagian daripada fitrahmu ya Allah, kenikmatan. Ya. Tapi kalaupun ini sampai menjadi anak, jadikanlah dia anak yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Ya, nggak usah ya hafal gitu. Aduh, susah lagi ngafalin ayat-ayat, nggak usah. Ya, ada keterlibatan emosi ketika kamu melakukan hubungan seks, kamu tidak terpaksa. Aduh, saya udah capek gini, laki gue minta lagi. Aduh, bini gue ini di rumah minta melulu, gue lagi banyak kerjaan, lagi ada pemeriksaan, banyak yang begitu. Jadi kalau kita juga tidak siap, katakan pada pasangan kita, "Mah, aku lagi capek, jangan dulu ya. Aku juga lagi ini," atau misalnya ini, "Aku lagi banyak kerjaan juga nih, ada pemeriksaan sih yang perempuan. Nanti aja ya serangan fajar." Oke. Kita senang melakukan itu. Seks itu bukan hanya sekedar punya anak untuk rekreasi juga. Maka kita lakukan dengan keterlibatan emosi. Kemudian ada kreativitas di situ. Saya suka sayur asem, tapi kalau sebulan dikasih sayur asem melulu muntah, Bu. Makanya kreatif lah. Yuk sekali-kali kita coba yuk hubungan seks di kamar mandi, yuk kita di atas karpet, yuk kita melakukannya di atas ranjang, yuk pakai musik, yuk pakai pakai aromaterapi. Itulah kreativitas, termasuk juga teknik dan variasi di dalam melakukan hubungan seks. Nah, slide berikutnya. Ya. Nah, ini adalah variasi-variasi berhubungan seks, ya, yang teknik dulu. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Hubungan seks yang memuaskan itu adalah apa? Pertama, variasikan.
Ya, variasikan, belum posisi ya, variasikan seperti misalnya merangsang dengan jari, merangsang dengan mulut, nggak apa-apa kok. Udah yang namanya juga sudah suami istri, ya. Atau misalnya si istri lagi mens, ya udah mah kalau kamu lagi merah, palang merah, aku dimasturbasi aja sama kamu. Yang penting aku bisa meluk kamu dalam keadaan telanjang. Ya apa? Mintalah pada pasangan. Ya, kemudian urogenita dengan saling merangsang. Karena apa? Karena yang dilarang dalam saya Muslim, yang dilarang dalam Muslim itu cuma satu, hubungan seks saat haid tidak boleh masuk, sama melalui anus itu aja dua. Yang lainnya boleh bebas merdeka. Jadi jangan nggak mau dok saya ngisep punya suami saya, kan nggak boleh menempatkan. Siapa yang bilang? Tuh di dalam Al-Quran jelas ayatnya. Jadi jangan nambah-nambah ayat sehingga kita jadi susah sendiri gitu loh. Nikmati aja. Seks itu kan untuk kenikmatan, diciptakan oleh Tuhan sebagai fitrah kita untuk kita nikmati sampai usia tua. Ya, slide berikutnya. Nah, nih beberapa nih. Wanita berbaring terlentang, pria di atas. Nah ini biasanya saya sering lakukan untuk mereka waktu mau punya anak. Ya, posisi ini kan posisi wajib. Ya. Kenapa sih dok wanita berbaring terlentang, pria di atas itu bisa cepat hamil? Karena rahim akan terendam oleh cairan sperma. Dan akan lebih mudah sperma itu masuk mengikuti gravitasi. Ya, jadi, nah, cuman satu ingat, kita kan nggak tahu istri kita nih kandungannya atau rahimnya nih antefleksi apa retrofleksi ya. Yang biasanya dokter kandungannya lihat dari USG. Depan Bu, ya ibu rada ke belakang nih Bu. Mulut rahimnya. Nah, kalau antefleksi, setelah kita hubungan seks, suruh wanitanya nungging. Biar dia tetap terbantu oleh gravitasi bumi, spermanya menjadi lebih mudah. Yang bisa tahu dok, antefleksi, retrofleksi, tanya sama dokter kandungannya. Dok, saya kandungannya ke depan apa ke belakang? Nah, yang kedua, pria berbaring terlentang, wanita di atas nih kalau di luar masa subur deh. Wanitanya pengen orgasme karena pada posisi ini G-spotnya bisa tersentuh. Si wanitanya aja yang pegang persneling lah. Ya. Kemudian wanita dalam posisi lutut siku ini yang disebut dari belakang atau posisi dog position, anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya. Artinya posisi dari belakang untuk mereka yang habis melahirkan. Posisi ini tidak akan melukai jalan lahir yang luka akibat proses persalinan. Posisi menyamping saya biasanya ajarkan buat mereka-mereka yang sedang hamil. Posisi duduk juga sedang hamil. Dan posisi berdiri yang mereka-mereka yang pengen punya banyak petualangan. Posisi berdiri. Ya. Slide. Ya. Nah. Lalu, tadi sudah posisi, sekarang ada persyaratannya enggak sih seorang pasangan itu supaya cepat hamil? Ada. Ingat produksi spermanya. Obat-obat apa sih dok yang meningkatkan produksi sperma? Kalau mau Pronimia silahkan. Kalau minum ProLQ juga silahkan. Itu meningkatkan sperma. Kita sudah pernah teliti. Pasien-pasien itu meningkatnya dengan baik. Dok, kalau yang makanannya minum makan kerang. Kerang banyak mengandung zinc. Atau mau dibantu dengan yang lain? Yang banyak mengandung asam folat, banyak mengandung vitamin untuk sperma, alpukat. Itu juga bagus untuk produksi sperma. Jadi produksi spermanya tadi sudah pembicara sebelumnya mengatakan ya kalau dokter sih kalau bisa sih di atas 60 juta lah per cc. Ya, karena kalau yang cuma 15 juta kan udah normal dok, 15 juta normal tuh buat untuk itu insem. Kalau yang pengen kehamilan spontan mah 60 juta, 100 juta itu baru oke. Ya. Kemudian yang kedua, spermanya mesti normal. Artinya apa? Bentuknya. Jangan ya bentuknya ada yang kepalanya gede, ekornya kecil, janganlah ya. Ada yang ekornya putus, ada yang hanya kepalanya saja, janganlah. Sperma normal usahakan lebih banyak yang normal daripada yang abnormal. Syukur-syukur bisa 80%. Dok, emang sperma abnormal itu karena apa? Satu, dia jadi abnormal karena merokok.
Ya, saya pernah waktu saya pendidikan di Inggris waktu itu ya tentang fertilitas. Waktu itu ada kongres ya di sana. Dokter yang ahli paru-parunya itu menggambarkan saya pada sperma orang-orang perokok. Sperma perokok itu kepalanya gede, kemudian juga yang tadi ekor-ekornya pada putus. Mohon maaf, Dokter Baika termute, Dok. Dokter Baika, mikrofonnya termute, Dok. Mohon untuk di unmute. Ya, sudah, Dok. Ya. Dari saat itu sampai saat ini saya selalu terbayang sperma orang perokok dan non perokok, dia bandingkan tuh. Oh, itu presentasi yang paling bagus buat saya kira kalau remaja-remaja nonton yang rokok pasti akan takut untuk merokok. Yang kedua, alkohol. Ya, alkohol kita harus tahu produksi testosteron itu di liver. Sementara alkohol 1-2 teguk saja itu sudah mengakibatkan sedikit proses perlemakan pada hati. Ya, jadi tolong merokok. Kemudian yang kedua, minuman keras, kurang tidur, membuat sperma normal berkurang. Ya. Kemudian ejakulasi mesti di serviks ya, artinya mesti masuk dulu baru keluar. Jangan belum masuk udah keluar duluan ejakulasi dini. Jangan sampai. Jadi ejakulasinya itu harus memenuhi serviks. Itu harus banyak. Ya. Kemudian lendir endoserviksnya dia tidak yang hostile. Hostile itu lendir yang jahat. Dok, emang ada lendir serviks yang jahat? Oh, ada. Jangan heran. Makanya dokter sering sekali melakukan postcoital test. Ya. Postcoital test saya lihat ada. Spermanya pada mati. Ini lendir. Ibu lendirnya galak amat sih Bu sama sperma. Nah, orang yang lendirnya galak itu biasanya kita akalin. Bu, suruh suaminya hubungan seks dulu, pakai kondom aja selama 1-2 bulan ini. Sehingga si endoserviknya lama-lama dia tidak membuat antigen kepada si spermanya. Ketika antigennya turun, buka kondom pada masa subur jadi. Biasanya seperti itu. Ya, ini secara fisiologis saja. Saya kasih secara logika kepada ini. Oh ya, karena kalau lendir endoservik juga kadang-kadang dikasih dites anti lendir yang supaya tidak jahat itu lebih susah. Mendingan udahlah pakai kondom yang paling gampang, sebulan udah setiap kali hubungan seks supaya si spermanya, atau kalau mau ya hubungan seksnya jangan dikeluarin di dalam dulu. Ya. Lanjut. Ya. Tuba mesti paten, ya. Dan tuba mesti paten ini tuba mesti paten. Apa? Makanya kenapa si dokter selalu katakan, ayo HSG. Aduh dokter, saya paling takut dok, nyeri enggak. HSG itu memang dimasukkan kontras, tapi kan akan tahu. Jangan-jangan tuba itu paling sering 70% karena infeksi. Tokso, rubella, CMV semua bisa mengakibatkan. Apalagi sekali lagi kalau mereka melakukan seks bebas. Terutama yang paling merusak tuba, saya dapat dari Profesor Mann di Amerika itu adalah chlamydia. Di Amerika itu banyak wanita sulit sekali hamil sehingga menggunakan bayi tabung. Itu karena chlamydia, infection. Ya. Jadi tubanya lihat dulu. Sampai ke fimbre-fimbrenya. Saya biasa radiolognya akan mengatakan, bagus kok boy, ini tuba pasiennya. Nah, kalau sudah cuma tersumbat sedikit, ya udah nanti aku bantuin pakai yang namanya hidrotubasi. Jadi saya kasih kanamisin, kemudian saya kasih yang namanya anti peradangan, ya. Kemudian ditiupkan kembali ke dalam tubanya supaya menjadi paten, ya. Dan kita beberapa kali melakukan hidrotubasi biasanya jadi paten, tapi itu juga butuh waktu karena itu sakit. Kadang beberapa pasien, dok minta dibius Bu, daripada dibius ibu ngerasain sakit nggak apa-apa, sakitnya pasti lebih kecil daripada sakit melahirkan kok.
Tuh, untuk patensi tuba itu. Kemudian indung telur harus normal. Makanya banyak PCO ya sedikit-sedikit pasien, dok nih dapat PCO, dok dapat PCO. Makanya saya bantu biasanya pakai Pronimel. Dan untuk orang PCO itu biasanya berat badan harus normal. Kemudian 3 kita bantu juga dengan metformin. Ya, metformin itu obat untuk anti diabetes tapi membantu menormalkan gula darah. Makanya orang-orang yang cenderung aja gula darahnya sedikit naik biasanya indung telurnya jelek. Ya, telurnya tidak normal. Ya. Kemudian fimbre itu harus baik ya, artinya ujung daripada tuba itu namanya fimbre, yaitu seperti sapu kerjanya harus baik supaya dia bisa menyapu telurnya masuk ke dalam tuba atau saluran telur. Kemudian implantasi pada endometrium juga baik. Nah ini ya, mengapa sih dokter tuh selalu melarang? Sorry ya, saya mau tanya, kamu melakukan hubungan seks nggak pada waktu mens? Enggak lah dok, atau iyalah dok, tapi ya pada waktu itu karena kita lagi pengantin baru. Tahu nggak? Itu bisa mengakibatkan gangguan ya endometriosis. Endometriumnya menjadi berdarah-darah pada waktu mens. Nah ini juga nggak bagus. Beberapa menjadi kista. Makanya mengapa di Quran dikatakan tidak boleh melakukan hubungan seks saat haid. Itu baru kebukti, itu kan abad ke-6 tuh hadisnya, tapi baru 15 abad kemudian terbukti. Sama, ya saya juga dapat bukti-bukti bahwa hubungan seks mengapa nggak boleh dari anus. Kan dulu ada surat lus kalau kita di Quran. Karena kalau melalui anus itu 100 kali lipat lebih mudah terserang HIV/AIDS. Baru terbukti ketika HIV/AIDS ini datang. Ya, jadi artinya, makanya kenapa di dalam pernikahan itu agama harus menjadi pegangan. Mau Anda Muslim, mau Anda Kristen, mau Anda Buddha, mau Anda Konghucu, pegang agama itu. Tapi karena saya Muslim, tentu saya selalu samarah, sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itu artinya bisa digunakan sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Bisa digunakan oleh semua orang. Ya. Slide berikutnya. Ya. Nah, itu tadi syarat fertilitas buatalnya. Jumlah 60 juta, gerakan cepat ya. Harus banyak, yang lurus dan cepat. Yang cepat ada lihat telur, langsung dikejar. Saya pernah dapat foto bagaimana sperma orang-orang merokok ketika dia melihat telur. Jadi dia masukkan ke dalam peritoneum, dia foto itu. Astagfirullah, saya bilang gila ya sampai demikian canggihnya. Sperma orang perokok lihat telur, dia diem aja. Paling banter dia gemeter kayak orang tripping. Jadi nggak mau ngedeketin telur. Makanya kenapa orang-orang yang merokok susah buat hamil. Makanya nih jujur nih dokter, ketika menikah anak-anak saya nomor 1, kamu ngerokok nggak? Emang kenapa? Kalau ngerokok. Kalau kamu ngerokok susah buat punya anak nantinya. Kedua, cepat impoten, cepat ejakulasi dini dan cepat tua. Kasihan anak saya. Jujur aja saya ngomong. Ketawa semuanya. Memang kayaknya ketawa dalam acara lamaran itu. Tapi pasti kita mau ada dasar-dasarnya saya mengatakan seperti itu. Seperti tadi, kalau kita merokok 1 isep, kemudian diabetes, berapa kali orang-orang, mengapa di Indonesia itu sebagian besar pasiennya diabetes, separuh daripada uang BPJS, hampir separuh katanya dipakai untuk pasien-pasien diabetes atau dengan komplikasinya. Apa komplikasinya? Hipertensi, kemudian stroke, serangan jantung, gagal ginjal. Kasih udah air. Oh enggak. Ya, jadi artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa itulah gerakan kalau merokok. Bentuk tadi sudah dijelaskan juga, alkohol dan rokok mengakibatkan bentuk sperma berbeda. Slide berikutnya. 1 jam saya kebagian nih. Posisi hubungan seks yang baik, yang untuk merencanakan kehamilan, posisi missionary, posisi dog position, dan posisi miring. Slide berikutnya tadi sudah dijelaskan juga. Perlunya orgasme, ya meskipun itu adalah kontroversi, ya. Oh, buktinya orang yang diperkosa juga dok nggak orgasme, hamil. Yaitu berapa persen? Kan 30% kita naikinnya. Yang jelas, itu sudah jelas. Kalau kita orgasme dan pasiennya rileks, telurnya keluar. Memang orang diperkosa kok bisa hamil juga? Ya, tapi kan 70%. Ada 30% kalau orgasme dia meningkatkan sampai 30% kemungkinan terjadinya kehamilan.
Slide berikutnya. Nah, yang proorgasme ya karena pada waktu orgasme itu betul otot rahimnya bergerak, dia menghisap sperma, telurnya keluar, terjadi kehamilan. Yang pro ya, tapi yang anti juga slide berikutnya mengatakan tadi kalau orang diperkosa juga bisa hamil. Ya, slide berikutnya. Ya tuh, wanita diperkosa hamil, orgasme adalah fungsi seksual, hamil dan tidak berkaitan dengan reproduksi. Oh, kalau yang pro, saya termasuk yang pro orgasme karena saya menginginkan wanita-wanita di Indonesia ini harus banyak mendapatkan orgasme sehingga mereka itu juga jarang berselingkuh, mereka juga mendapatkan kepuasan batin, mereka juga sesuai dengan tujuan pernikahan adalah kebahagiaan. Wanita yang orgasme itu jauh lebih bahagia dibandingkan yang nggak orgasme. Meskipun punya banyak duit, mau triliunan, nggak orgasme, mah percuma. Slide saya termasuk yang pro. Slide berikutnya. Ya, nah, kesuburan wanita itu harus disebabkan oleh pada pria maupun pada wanita, yaitu harus dicek. Ya, dan juga yang paling sering adalah penyakit menular seksual. Slide berikutnya. Ya, lihat tuh sperma normal tadi sudah dijelaskan di awal. Slide berikutnya supaya lebih ingat lagi. Ya. Kemudian pada wanita kondisi medisnya, perkembangan organ seksualnya, alat kontrasepsi yang digunakan, kehamilan sebelumnya bagaimana, ini juga sering kali terutama pada pasien-pasien dengan infertilitas sekunder. Slide berikutnya. Nah, ini dah penyakit begini banyak, cuma mesti mau orang tuh melakukan seks bebas. Gonore, si kencing nanah, sifilis yang sadis karena kalau lahir anaknya nggak punya hidung, nggak punya tangan, kadang-kadang otaknya mengalami pernanahan, herpes genitalis yang terus melekat seumur hidup, bisa-bisa chlamydia yang sulit dideteksi, jengger ayam, ya, atau yang kadang-kadang menjadi prekursor terjadinya kanker mulut rahim, dan AIDS yang terkutuk dalam arti kata terkutuk di sini perbuatannya, ya, melakukan seks bebas atau melakukan narkoba. Slide. Nah, jadi faktor infertilitas yang sering ditemukan pengalaman di klinik Pak Sutri ya di Tebet. Faktor koitus pria yang mereka paling saya banyak tuh ya nggak keras dok, jadi nggak keluar, bagaimana mau hamil, atau cepat dok baru masuk sedikit, baru belum juga masuk udah keluar. Faktor ovulasi ya pada PCO, pada orang-orang gemuk, faktor serviks tadi lender serviks yang ganas, faktor tuba rahim yang tubanya terinfeksi, rahimnya endometriosis, atau faktor peritoneum. Faktor peritoneum ini itu merupakan biasanya pada pasien-pasien dengan endometriosis. Slide. Langkah-langkah tadi sudah disiapkan ketika perencanaan hamil, tidur yang cukup, istirahat, diet, olahraga, hindari alkohol dan rokok, kurangi ketegangan emosional, jangan stres-stres banget. Kita pernah melakukan penelitian, orang yang stres spermanya sedikit, spermanya gerakannya jelek. Hindari koitus spontan 2 sampai dengan 3 kali seminggu, artinya itu hindarkan dulu yang spontan itu. Yang dokter maksud adalah kalau kita sudah mau masa subur jangan dikeluar-keluarin dulu, gitu ya. Paling enggak kita melakukan koitus itu betul-betul koitus dengan pasangan. Satu, yang kedua spontan itu juga berkaitan dengan masturbasi. Jangan dululah masturbasi, ya. Kurangi berat badan, perawatan penyakit kronis, hindari panas pada kantung sperma. Jadi jangan pakai jeans dulu kalau mau cepat hamil, karena kalau kantung sperma itu beda suhunya harus 1 derajat. Pengobatan pada kelainan organ reproduksi, diobati kalau memang ada kelainan pada organ-organ reproduksi. Slide berikutnya. Nah, ini beberapa produk yang bisa memberikan kenyamanan, ya. Anda bisa menghubungi online juga, ya. Kalau Family Love itu berkaitan dengan kesuburan, berkaitan karena dia mengurangi lendir yang terlalu banyak dan mengurangi keputihan yang bisa mengakibatkan matinya sperma. Menohub yaitu bisa membantu untuk gairah. Karena tadinya Menohub itu memang dibantukan untuk mereka-mereka yang masuk usia-usia menopause 40 tahun ke atas. Tetapi ternyata pada wanita yang kurang gairah juga dokter kasih Menohub, ternyata bisa terbantu gairah seksnya. Ini biasanya buat wanita-wanita yang malas melakukan hubungan seks. Pro-LQ ya akan ada Purwoceng dan sebagainya, tentu menghasilkan kaitan jumlah sperma
gerakan ya dan bentuk. Slide berikutnya. Ya, nah tolong ya, kalaupun mau menggunakan panty liner, hati-hati ya, jangan yang terlalu banyak pemutihnya. Dokter menggunakan panty liner ini untuk membantu juga kesuburan seorang wanita ya, karena ternyata juga banyak wanita-wanita yang daerah intimnya itu mudah sekali terjadi keputihan. Makanya kita berikan panty liner ya. Dok, katanya orang nggak boleh pakai panty liner. Siapa bilang? Justru dengan menggunakan panty liner, asalkan panty liner yang benar ya, bukannya banyak pemutihnya, itu bisa terbantu kondisi kelembaban di sekitar vaginanya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini juga untuk horn ini dokter pakai bagi mereka-mereka yang pengen lebih banyak gairahnya. Buat pria-pria yang terlalu capek ini dokter kasih untuk para milenial. Jadi jam 5 sore, jam 6 sorenya minum dulu horn, 3 jam kemudian melakukan hubungan seks. Terus bagi mereka yang ejakulasi dini dan untuk kebersihan daripada sperma penisnya si pria, dokter bikinkan tisu horn. Selain untuk kebersihan, dia juga bisa membuat lebih tahan lama. Itu sudah, dan itu bukan kayak tisu magic ya yang baal jadi semuanya, bukan. Ini kita menggunakan herbal ya. Sudah ada POM-nya, izin kesehatannya ya, membantu untuk mengatasi masalah di alat reproduksi pria, terutama kebersihan dan masalah ejakulasi dini. Slide berikutnya. Ya, keluarga yang harmonis yang selalu kita mohonkan di sakinah mawaddah warahmah. Warahmah itu pastinya Tuhan akan menjagakan pasangan kita. Ya, karena kita harus bisa di dalam perkawinan itu sehat, cukup, alias bukan kaya ya, berkecukupan, dicintai pasangan kita dan tetap bermanfaat bagi orang lain. Itulah rahasia keluarga yang harmonis. Slide berikutnya. Ya, hati-hati, banyak IG palsu. IG-nya dokter ini sudah centreng biru tadi 201 aku lihat ya. Kemudian kalau ke channel YouTube ke Kacamata Dr. Boyke. Baiklah, demikian yang saya sampaikan. 1 jam lebih nih, harusnya kan 1 jam. 1 jam lebih, 10 menit. Kita masih punya 4 jam lagi, karena sudah 1:15, kita sampai 1:30. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak, dokter. Kepada Bapak Ibu peserta, silakan, sudah banyak sekali sebenarnya yang menuliskan pertanyaan via chat. Tapi kita coba untuk yang ingin bertanya dan interaksi langsung dengan Dr. Boyke, Bapak Ibu boleh raise hand dan nanti kita silakan untuk bertanya secara langsung. Silakan. Baik, ada Ibu Suwana Rosinta. Boleh di open kameranya, Ibu, sehingga nanti bisa di spotlight. Ya, silakan Bu, pertanyaannya. Halo? Ya, baik. Izin bertanya, apakah dysmenorrhea itu ada jenisnya? Misalnya kayak dysmenorrhea akut atau kronik gitu. Dan yang kedua, apakah dysmenorrhea ini mempengaruhi infertilitas? Karena ada beberapa di daerah saya itu mengatakan bahwa ini menurut mereka ya, bukan menurut penelitian. Seseorang yang mengalami dysmenorrhea akut atau kronik yang hebat begitu, ada yang mengalami infertilitas katanya begitu. Baik, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Dysmenorrhea itu memang tidak ada akut atau kronis, hanya ringan, sedang, dan berat. Itu kaitannya dengan aktivitas. Ya, jadi kalau Anda yang sampai tidak bisa bekerja, sampai harus cuti, itu dysmenorrhea yang berat. Ya, kalau yang sedang ya bisa kerja, cuman mungkin setengah hari. Kalau yang ringan ya paling cuma mulus-mulus aja. Nah, ada kaitannya dengan fertilitas atau tidak? Tergantung sebabnya. Dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan USG. Kistakah? Ataukah dia gangguan hormonkah? Akan periksa hormon? Ya. Atau ketika sudah beberapa setelah menikah hilang dysmenorrhea karena mulut rahimnya terbuka. Ya, mulut rahimnya terbuka, cairan menstruasinya lancar, hilang dysmenorrhea. Jadi
tetap dysmenorrhea itu membutuhkan konsultasi ke dokter kandungan untuk menentukan ringan, sedang, berat, sehingga kita bisa berikan obat, biasanya anti-inflamasi atau obat-obat anti nyeri. Yang kedua adalah kita biasanya berikan kalau di klinik Pak Sutri, dokter berikan Femilove. Femilove itu sangat mengurangi banget jenis dysmenorrhea-nya, ya. Karena apa? Sekaligus juga untuk membantu kesuburannya, seperti itu. Lanjut. Oke, terima kasih dokter. Baik, terima kasih Mbak Suwana Rosinta. Dari mana Mbak Suwana Rosinta? Dari Palembang, dari Puskesmas Pegayut. Baik, terima kasih ya Mbak Suwana Rosinta. Ya, selanjutnya ada Mbak Claudia. Silakan Mbak Claudia. Pertanyaannya. Siap, terima kasih. Selamat siang dokter, izin bertanya. Selamat siang. Mbak Saya Claudia, apa kabar? dari baik dokter, saya dari Jakarta. Ingin bertanya dok, saya ini sudah menikah kurang lebih 2 tahun. Kebetulan saya sedang menjalani program hamil. Saya sudah cek HSG dan sudah cek hormon. Analisa sperma juga sudah dilakukan. Namun dari hasil hormon itu AMH saya sangat tinggi dok, lebih dari 9. Nah, kata dokter Objin, kemungkinan itu tidak selama ini berarti sel telur saya tidak ada yang keluar. Nah, itu apakah ada solusinya dok? Karena belum ada, kemarin sempat diterapi hormon, namun saya malah pendarahan dan tidak ada respon gitu terhadap tubuh gitu kan, sel telurnya kecil dan dinding rahimnya tipis gitu dok. Apakah ada solusinya dok untuk Ya, itu? kalau Gitu. dokter, sorry ya, kalau di klinik Pak Sutri kita beda mungkin ya, karena kalau di klinik Pak Sutri kan kita terapinya tidak dengan hormon, dengan ini enggak. Kita terapinya lebih pada holistik ya. Di sana kita fisioterapi dengan dilakukan dipanaskan, misalnya kalau ada infeksi, kemudian titik C-nya saya belajar itu di China waktu itu waktu itu kita belajar mengenai mengharmoniskan organ-organ reproduksi dengan dirangsang namanya itu adalah bioenergi, dikasih energi lagi sehingga keseimbangannya telurnya juga bisa hormonnya normal kembali, kemudian dikasih antioksidan dosis tinggi, dan satu lagi di detox. Di detox itu adalah untuk mengeluarkan kalaupun ada racun-racun, ada radikal-radikal bebas. Kalau kita memang terapinya begitu, di samping kita melakukan terapi secara barat yang tadi ya, pembentukan hormon dan sebagainya. Nah, kalau Anda tanyakan bagaimana untuk sementara ya bisa dibantu, kalau menurut saya juga sama kalau ada kasus-kasus yang seperti itu, dokter bantu pakai Pronimel dan Femita. Femita itu adalah bisa Anda beli di Shopee, bisa Anda beli di Tokopedia, itu adalah untuk membantu telurnya menjadi lebih mudah besar dan lebih mudah terjadi ovulasi. Baik, siap dokter. Terima kasih banyak. Iya. Baik, terima kasih Mbak Claudia dari Jakarta ya sudah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya Mbak Ria, disilakan Mbak Ria. Ya, assalamualaikum dokter. Ya Ria, apa kabar? Dari mana? Alhamdulillah dok, saya Ria dari Palembang dok. Izin bertanya dok, saya dulu kan lagi program ini hamil. Kemudian kemarin 2 USG saya ada kista dok. Izin dok. Terus karena pertama besar, akhirnya di laparoskop dok. Udah selesai laparoskopnya. Kemudian setelah dicek lagi dok, malah yang setelah laparoskop itu sel telur saya yang di ovarium itu nggak menghasilkan dok, yang sebelah kanan. Itu kira-kira faktornya apa dok yang kenapa bisa sel telur saya jadi nggak ada setelah laparoskop itu dok? Apa mungkin sifat kistanya yang bisa menyebabkan seperti itu dok? Kemudian pertanyaan kedua dok, andaikan misalnya mau bayi tabung, apa aja makanan yang baik untuk dikonsumsi untuk membantu proses kelancaran bayi tabung? Terima kasih dok sebelumnya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Nomor 1 yang harus diingat adalah apa sih yang mengakibatkan kistanya, dokternya kasih tahu nggak? Infeksi kah? Enggak sih dok, dari makanan biasa katanya dok, kata dokter. Oh, dari makanan. Biasanya kista itu paling sering karena infeksi. Ya, nah kalau kista itu karena infeksi, berarti infeksinya dicari dulu, udah dicek labnya. Apakah penyebab infeksinya seperti Toxorubilla CMV-nya sudah diperiksa?
Belum izin dok, belum pernah diperiksa yang itu dok. Nah, itu harus diperiksa dulu karena beberapa ada kaitan. Saya pernah ikut ini, ada kaitan antara infeksi tersebut dengan makin membesarnya kista, daya tahan tubuh menurun dan sebagainya. Kalau sudah dicek kistanya, dicek infeksinya, obati infeksinya. Setelah diobati infeksinya, lalu cek telurnya besar apa enggak. Karena kan sebenarnya kan diambil kistanya satu. Yang sebelah kirinya kan mestinya bagus kalau kista yang kanannya diambil. Saya punya pasien loh, dengan dua diambil kista, satu anaknya dua. Karena indung telurnya yang berproduksi adalah indung telur yang sebelah kiri. Yang kanannya diambil karena kista, kirinya tetap normal. Makanya kalau sampai kirinya itu juga nggak berfungsi, something wrong with this. Apa? Hormonnya. Hormonnya kenapa hormonnya turun? Terus dicari. Tugas dokter itu menjadi investigasi, menjadi detektif untuk mencari. Jadi tugasnya nanti boleh, dok periksa dong dok tosnya dok gitu. Kadang-kadang diobatin tosnya, itunya indung telurnya kembali berfungsi, biasanya juga gampang hamil. Oke? Siap dok, terima kasih dok. Terus satu lagi izin dok, kalau tuba tadinya non paten terus sudah dilakukan laparoskop, apakah kalau kata dokternya sudah paten dok? Nah pertanyaannya, apakah bisa tuba paten itu tak kembali lagi non paten dok? Terima kasih. Kalau dok. infeksinya tidak diobati, tadi dokter bilang, kalau infeksinya tidak diobati, bukan hanya tubanya tidak paten, lengket lagi, bahkan bisa ke tuba yang sebelahnya. Makanya kalau menurut pendapat saya, sekali lagi cari sumbernya apa. Kenapa sampai tidak paten? Tuba tidak paten itu bisa karena infeksi 70% sampai 80%. Ini penelitian dokter ya, selama kerja di klinik Pasutri. Karena dokter juga membaca hasil-hasil daripada HSG, daripada sejawat-sejawat radiologi. Ya, jadi cari penyebabnya dulu, obati infeksinya. Dok, kalau masih nggak paten, hidrotubasi minimal 2-3 kali. Oh siap dok. Terima kasih banyak dok. Iya. Baik, terima kasih banyak Lanjut. Mbak Ria dari Palembang. Ya, selanjutnya dokter ini izin membacakan satu pertanyaan yang masuk nih dokter. Oke, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, maaf dok izin bertanya. Ada saudara saya sudah menikah 15 tahun, cuma belum punya anak. Dulu pernah keguguran, lalu setelah itu dia operasi kista. Jadi bagaimana ya dok untuk solusinya agar saudaranya bisa hamil? Mohon sarannya dokter. Oke. Berarti ini tetap infertilitas. Kegugurannya bisa karena dua hal, karena kistanya atau karena TORS. Kalau saya menemukan orang keguguran itu biasanya paling sering herpes dan CMV virus. Ya, makanya dia minta periksa infeksi-infeksinya, obati, ingat dia masih punya satu indung telur yang masih sehat. Itu pertahankan, perbaikan. Kalau perlu kita hidro, kita perbaiki, kita sayang-sayang sampai dia bisa menghasilkan kehamilan. Itu yang biasanya dokter lakukan. Ya, pada orang-orang yang sudah dioperasi kista, apalagi kalau ada riwayat keguguran, pasti yang nomor satu dokter akan kejar adalah infeksi apa sih yang terjadi pada si pasien ini. Ya, di samping tentu ada data-data hormonal dan sebagainya. Biasanya hormonnya bagus, taruhan. Tapi infeksinya pasti ada. Pengalamannya, ini pengalaman dokter 30 tahun jadi dokter kandungan. Baik dokter, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Kak Cindy barusan. Selanjutnya ada Mbak Sunirah, sudah raise hand. Silakan Mbak Sunirah. Dari mana nih Mbak Sunirah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sunirah. Izin tanya dok, saya dari Palembang. Saya mau bertanya tentang keluhan saya sendiri. Saya ini sudah 7 tahun menikah dok, tapi saya belum punya keturunan. Nah kemarin sempat program bayi tabung di Palembang juga di Blaspula. Nah di sini ternyata waktu saya awal program itu tidak dicek sperma suami dok, tapi langsung aja setelah sudah diambil sperma. Tapi saya udah dicek duluan, udah bagus katanya sehat. Memang saya pernah tuba sebelah kanan itu non paten dok, tapi saya sudah laparoskopi dan sudah dibedah kan, sudah dibuka. Nah terus di sini kita melakukan program bayi tabung itu sudah jadi, ibaratnya jadinya gini, apa dok, blastokis. Nah ternyata ada masalah sperma suami, katanya itu ada apa?
Astenoterazospermia. Tapi katanya bisa dilanjutin. Ternyata kita 2 kali embrio transfer. Yang pertama itu nggak berkembang sama sekali. Yang kedua di usia 4 minggu embrionya gugur, Dok. Yang saya tanyakan, apakah ini mempengaruhi dari kualitas sperma yang katanya Astenotera? Apakah karena memang faktor lain, Dok? Mungkin itu saja, Dok. Iya, Bu. Makanya orang lain itu kalau kita ya Bu, kebetulan saya di klinik Pasutri itu teman-teman biasanya, Dok saya mau bayi tabung, tapi saya pengen dibenerin dulu semuanya. Baru kapan Dokter Boyke bilang siap untuk bayi tabung, saya akan ke sana. Karena saya ada beberapa teman-teman juga yang khusus mereka memang klinik bayi tabung. Jadi Bu, jangan langsung bayi tabung. Tapi kita sehatkan dulu sperma suami. Misalnya suaminya ngerokok, Mas, jangan ngerokok dulu dong. Kita kan mau bayi tabung. 1. Astenozoospermia, Astenoteratozoospermia itu seringkali karena rokok. Yang kedua, kita perbaiki dulu kualitasnya. Misalnya dengan vitamin E dosis tinggi. Misalnya dengan pemberian juga Pronimel, Pro-Alki. Semua udah dicek. Wah Dok, udah bagus nih Dok. Spermanya sekarang. Baru kita anjurkan untuk bayi tabung. Sama, ibunya juga begitu. Udah Bu, udah nggak ada tokso, udah nggak ada ini, udah bersih. Ibu sarangnya istilahnya sudah oke. Silahkan Bu, saya kirim ya untuk bayi tabungnya. Jadi keberhasilannya akan lebih tinggi ketimbang ibu langsung melakukan bayi tabung, diambil di ini, blastokin ini, tiba-tiba ketahuan, oh ternyata spermanya jelek, oh ternyata ada infeksi, oh ternyata nggak berkembang karena di rahimnya ada infeksi. Jangan seperti itu. Jadi memang ada persiapan-persiapan terlebih dahulu sebelum bayi tabung. Apalagi kan bayi tabung cukup mahal ya Bu ya biayanya. Jadi betul-betul kita benar-benar supaya jadi. Ya, saya beberapa juga ada kalau udah, Dok saya sudah siap sekarang untuk dari dokternya gimana? Oke, saya kirim ya, Anda sudah siap untuk program bayi tabung. Jadi diobati dulu bibitnya yang laki-laki, sarangnya yang perempuan, termasuk kalau perempuan kan telurnya netral, termasuk telurnya yang matang, biasanya mereka akan bantu pakai pematangan telur dan seterusnya. Oh iya Dok, mungkin kemarin itu konsulnya ke dokter, mungkin ya namanya saran dokter kan berbeda-beda Dok. Ada yang ya kalau saya kan nerima aja, oh udah ini bisa Bu, bagus segala macam. Ya udah, ternyata pas saya pelajarin ya memang harusnya seperti yang dokter katakan. Tapi apa-apa, jangan ke dokter bayi tabung dulu Bu, ke dokter kandungan yang biasa dulu aja. Tapi dok udah bebas itu ya. Nah saya mau bayi tabung. Tapi siapa tahu, saya juga beberapa ada yang saya calonkan untuk bayi tabung. Ya, bahkan sudah di Melbourne, sudah di mana itu salah satu direktur dari Trans 7 atau Trans TV itu bisa hamil dengan sendirinya. Karena sebenarnya ternyata ya karena mungkin ibu juga kan ada satu saluran telur yang masih bagus, bisa saja terjadi. Jadi jangan segala-gala pengen jalan pintas, instan. Benerin dulu faktor di suami, faktor di kandungan ibu gitu loh. Seperti itu konsepnya yang harus dipakai. Oh ya Dok, ya mungkin itu saja Dok. Mungkin ya saya udah kita bilang ini paham. ya udah dengan pengalaman begini ya kita mohon sama Allah mudah-mudahan ini jalannya mungkin nanti ibu tetap jangan putus asa, mohon dibenerin dulu semuanya, lalu kita mohon sama Allah ikut bayi tabung mudah-mudahan berhasil. Terima kasih Dok. Ya. Terima kasih Ibu Sunira dari Palembang. Selanjutnya Mbak Margareta, silakan sudah raise hand. Apakah yang ingin ditanyakan? Silakan Mbak Margareta Sirenden. Ya, selamat siang Dok. Selamat siang. Iya Dok, ini izin bertanya Dok. Ini pengalaman saya kemarin pas bulan Juli kemarin Dok, itu saya lagi hamil pertama dan itu usia kandungan menurut dokter kandungan seharusnya sudah 10 minggu. Tapi pertama kali saya USG, dokter tidak menemukan detak jantung janin. Kemudian dokter menyarankan saya untuk konsul kembali 2 minggu setelah itu. Tapi saya bilang sama dokter tidak mungkin saya mau konsul lagi sementara detak jantung sudah tidak ditemukan. Jadi dokter beli ya Dok, waktu itu Sages ovula. Kebetulan kalau di Papua itu Sages ovula agak susah Dok.
kita harus kirim dari Makassar dulu atau dari daerah lain. Nah, dan saat itu saya konsul ke dokter kandungan yang lain, dan waktu itu dokter kandungan bilang ini sudah tidak bisa diselamatkan bayinya, jadi harus dikuret. Nah, iya. Jadi waktu itu dok saya kuret, kemudian saya bertanya sama dokter penyebabnya apa penyebab utamanya. Bagus, dokter itu bilang pasien tanya, terus dia bilang apa? Ya, dokter pertama yang sebelumnya itu, aduh nggak kedengeran. Ya, itu yang dokter pertama yang memberikan saya. Dokter pertama bilang apa? Sekali lagi nggak kedengeran, Bu, terputus. Itu karena pengaruh hormon dokter. Kemudian dia juga berkata bahwa bertanya apakah suami saya perokok. Iya, memang suami saya perokok dok. Kemudian yang kedua, setelah saya ke dokter itu, saya bertanya apa penyebab utamanya. Dokter bilang ada mengalami batuk pilek. Sudah selama ini saya bilang memang 2 minggu saya mengalami batuk pilek yang sangat parah dokter, sampai saya tes COVID itu. Karena saya pikir saya sudah tidak mencium apa-apa, bahkan makan pun sudah tidak terasa apa-apa. Nah, setelah itu dokter mengatakan bahwa itu karena batuk pilek. Itu pengaruh batuk pilek saja. Memang pilek itu parah sekali dokter. Jadi dilakukanlah tindakan kuret. Nah, setelah itu saya konsul lagi ke dokter. Akhirnya dokter mengatakan bahwa bagus kalau misalnya selama hamil kemudian nanti itu berikutnya hamil itu boleh minum obat yang disarankan oleh dokter. Nah, selama ini memang dokter, selama saya hamil itu saya memang tidak minum obat yang dikasih di puskesmas, yaitu penambah darah dan kalak. Jadi saya cuma minum susu yang menurut saya itu bagus untuk saya minum dokter. Itu yang ingin saya tanyakan dokter. Apakah batuk pilek itu berpengaruh ke kehamilan di trimester pertama? Karena batuk pilek itu takutnya kalau misalnya bersihnya terlalu keras, nanti takutnya kandungannya kenapa? Bukan karena bersihnya, Bu, tetapi karena virusnya. Beberapa virus seperti misalnya virus CMV, ya, itu memang gejalanya batuk pilek. Sitomegalovirus itu kalau alhamdulillah artinya anaknya meninggal atau kepalanya besar nanti lahir atau kepalanya kecil. Jadi itu ciri-ciri dari bukan flu ya, tapi itu infeksi virus CMV. Gejalanya mirip dengan flu. Memang satu. Yang kedua, bisa juga memang betul kata dokter yang satunya bahwa ya bukan hormon, pengaruh merokok. Merokok itu mengakibatkan sperma yang diproduksi itu kurang bagus sehingga ketika membuahi dia berkembang tapi kemudian meninggal. Nah, itu betul. Jadi bisa berbagai hal. Tapi jadi nomor satu apa yang harus saya lakukan dok supaya nanti kehamilan saya selamat? Nomor satu, berhenti ngerokok. Dan butuh waktu kurang lebih setahun loh itu tuh untuk supaya efek rokoknya hilang. Yang kedua adalah ketika hamil, ya, ketika ibu dicek dulu virus tokso, rubella dan sebagainya sudah habis, sudah bagus, maka baru ibu mengatakan, dok, saya sudah bagus ya dok ya semuanya, saya mau hamil sekarang. Baru diatur masa subur, baru dikasih profertil, baru dikasih macam-macam lah. Oh iya dok, iya kebetulan kemarin saya sudah, ini dok pertanyaan kedua, yang tadi pertama dokter, yang ini kedua. Maaf Margareta. Halo. Iya satu aja Pak. Ini kalau misalnya, apakah boleh minum Folamil Genio dok? Dibarengi dengan Genio kalau sudah hamil, ibu jadi gendut malah Bu. Iya. Oh, itu salah, mitos itu orang bilang, itu mitos. Saat pertama nanti kalau ibu sudah hamil, mau Folamil, mau apa, boleh. Tapi kalau belum hamil, konsentrasi pada penyebab kenapa tidak hamilnya dulu, obati. Kalau sudah hamil, minum Folamil Genio-nya. Oke? Saya lebih menganjurkan ibu suami makan kerang, ibu makan toge, lebih baik, itu lebih masuk rasional. Kemudian ibu juga misalnya minum antioksidan yang dosis tinggi, atau misalnya penyubur yang herbal. Dokter kan ada Pronimel untuk laki-laki, Proelki ataupun Femita buat perempuan, itu lebih masuk akal ketimbang ibu makan susu untuk orang yang sudah hamil. Iya dok, oke, iya, baik dok. Baik. Terima kasih dokter. Terima kasih. Sama-sama.
terima kasih Bu Margareta sudah bergabung dalam Zoom dan berkontribusi dalam pertanyaan. Baik, Dokter Boyke, ini ada pertanyaan dari Kepulauan Riau, Dokter. Pertanyaan beliau adalah, izin bertanya, Dok, kalau laki-laki dengan hasil analisa sperma oligoasteнотератозоospermia, ya spermia, mungkinkah untuk memiliki keturunan, Dok? Kemungkinannya berapa persen ya, Dokter? Apakah ada terapi agar spermanya bisa normal kembali, Dokter? Mohon penjelasannya, Dok. Pertama, kenapa dia jadi begitu? Yang normal kan normozoospermia. Kenapa? Satu, apakah Anda merokok? Kedua, apakah Anda minum minuman keras? Apakah Anda menjadi supir bus yang sering menggunakan mandi air panas atau menggunakan celana ketat? Apakah Anda tidak suka makan sayur? Apakah Anda bekerja di bidang-bidang yang mengandung pestisida? Main pupuk, main apa, itu bisa mempengaruhi. Ya, itu. Yang kedua, bisakah? Bisa. Hindari itu semua, lalu dokter biasanya kasih terapi. Antioksidan dosis tinggi, vitamin E dan sebagainya, atau Pronimel, dokter Proelki, ya, bisa dikasih. Berapa lama dokter terapi itu? Biasanya kalau di kita ya, di klinik pasien itu 3 bulan. Bahkan untuk dengan kondisi, karena kalau itu tiga-tiganya cacat, jumlahnya sedikit, kemudian gerakannya tidak ada, bentuknya abnormal, itu namanya oligoasteнотератозоospermia. Jadi 3 syarat spermanya rusak. Ya, oleh karena itu kita terapi biasanya dalam 2-3 bulan. Dan setelah itu kita akan cek lagi kondisi spermanya untuk membuktikan bahwa dia sudah ada perbaikan-perbaikan. Dan selama itu kita awasi pola makan sayur. Dokter pokoknya makan sayur enggak, olahraga enggak, begadang enggak, pokoknya terus itu sampai akhir bagus dulu, baru kalaupun mau bayi tabung ataupun apa baru kita anjurkan. Atau kita setelah itu kita hamil normal juga bisa. Banyak pasien-pasien yang begitu. Tapi sayangnya ini kan di Jakarta ya, di Jakarta memang kita peralatannya lengkap. Tapi kalau saya nggak tahu kalau di sana seperti apa gitu loh. Baik, Dok. Artinya peluangnya masih ada sebenarnya. Masih ada. Jangan pernah putus asa dan jangan lupa bermohon kepada Allah. Satu, kalau kamu Muslim atau kamu Kristen, bermohon juga di gereja. Bukan karena apa-apa. Karena semua itu mau disebut spermanya apa-apa. Kalau Allah bilang kun fayakun, jadilah. Nggak ada urusan itu semua. Oke? Ya, baik. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Mudah-mudahan menjawab tadi saudara kita dari Kepulauan Riau dan mungkin ada yang memiliki case rumah. Baik dokter, ini izin ada 2 yang raise hand, mungkin 2 terakhir yang kita berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung ya dokter ya. Ya, baik. Ya, baik. Di sini ada dokter Cindy Helga Putri, disilakan dokter Cindy. Oh ya, terima kasih Mas. Selamat siang dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dokter izin bertanya, saya kemarin habis mendapatkan pasien, beliau itu konsultasi dengan saya, beliau sedang program penurunan berat badan, namun siklus haidnya menjadi memanjang. Saya hitung itu menjadi 38 hari, yang biasanya normal kan harusnya maksimal 35 hari nih dok. Nah itu bagaimana ya dok? Apakah bahaya ataukah saya perlu merujuk ke dokter kandungan atau bagaimana ya dok? Begini, seringkali orang pengen cepat turun berat badan. Nah itu tidak boleh. Ya, berat badan itu paling bagus turunnya seminggu sekali. Beberapa penurunan berat badan yang bisa kita mesti sebenarnya kalau dokter gizi itu akan menghitung berapa sih gizinya, 2000K, 1800K, tapi kalau enggak oke lah. Dokter yang selama dokter ini sebagai dokter kandungan melakukan, pertama adalah kurangi nasi. Ganti dengan beras hitam atau beras merah. Dan itu pun hanya boleh 1 genggam. Ya. Kemudian yang kedua, pantang lemak, gorengan, santan, gula. Gula hanya 1 sendok. Ini program penurunan berat badan pada pasien yang mau hamil. Yang ketiga, terakhir makan jam 6 sore. Di atas jam 6 sore hanya sayur dan buah. Nah, kemudian olahraganya apa? Olahraganya cuman jalan kaki 20 menit saja. 20-30 menit. Yang ketiga, tidurnya mesti minimal 6-7 jam. Coba lihat apakah dia menurun atau enggak. Kalau dia masih ini berarti kurangi lagi apa? Karbohidratnya.
Ya, karena karbohidrat itulah yang penyebab berat badannya meningkat. Seperti Kalau itu. Kalau tentang terkait dengan siklus haidnya yang memanjang, bahaya nggak ya dok kalau sampai 38 hari, 48 hari? Tidak normal. Siklus haid yang normal adalah 21 sampai dengan 35 hari. Ya, jadi pelan-pelan diturunkan berat badannya. Kalau mau dinormalkan kembali, sudah banyak makan antioksidan aja. Sayur, alpukat, jeruk, itu biasanya dia akan normal lagi. Tapi dia itu berarti kalau sampai siklus haidnya memanjang, itu dietnya terlalu ketat. Oke? Siap dok, baik dok. Terima kasih dokter Boyke. Sama-sama dokter. Ya, dokter Cindy dari mana asalnya dokter Cindy? Dari Jawa Tengah, Banyumas, Mas. Oh ya, Jawa Tengah. Baik dokter, terima kasih. Selamat beraktivitas seperti dokter ya. Baik, terakhir ada Mbak Rizky Eri Presmawanti. Silakan Mbak Rizky. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon izin mau bertanya. Saya kan dulu pernah hamil, tetapi mengalami IUFD. Dan sekarang saya menunggu hamil yang kedua ini sudah 4 tahun dokter. Kira-kira setelah pemeriksaan USG tidak ditemukan masalah apapun dan analis sperma pun juga tidak ada masalah dokter. Terus kira-kira langkah selanjutnya saya periksa apa lagi ya dokter? Oke. Suami merokok? Suami merokok? Alhamdulillah tidak. Minuman keras? Tidak. Kemudian suka begadang? Begadang? Tidak, Oke, berarti saya anggap suami oke, ya. Saya anggap suami oke. Nah, paling kalau dia ada bakat keturunan hormon, ibu sudah banyak makan kerang aja, kerang. Oh, kerang, ya. Kemudian ibu suaminya gemuk nggak? Kurus dokter, cenderung kurus. Oke, jadi banyak makan kerang nggak apa-apa, ya. Kemudian periksa spermanya, kondisi spermanya. Kalau dia spermanya normal, oke, sebagai bibit dari dianya bagus. Kemudian ibu apa? IUFD-nya udah dicek, tokso, rubella, CMV, herpes, 1 herpes 2 chlamydia? Kalau IUFD-nya dulu itu penyebabnya lilitan tali pusat 2 simpul dokter. Kalau lilitan tali pusat berarti kalau lilitan tali pusat berarti itu bukan penyebab daripada infeksi. Nah, berarti kan ibu hanya sekarang harus bagaimana supaya hamil lagi. Iya. Iya kan? Nah, kenapa? Memang betul kalau orang anak sudah meninggal yang pertama, kadang-kadang yang kedua memang jadi sulit. Namanya infertilitas sekunder. Ya. Pada infertilitas sekunder ini tentu ya tetap ibu harus mengikuti aturan-aturan. Pertama, kalau lihat berat badannya oke, ya 1. Banyak. Kemudian yang kedua, ibu harus melakukan seks di masa subur 2 hari sekali. Masa subur adalah hari ke-11 sampai hari ke-17 dihitung dari haid yang pertama. Ya. Jadi nanti misalnya haidnya tanggal 2 tambah 11, 13. Jadi ibu melakukan hubungan seksnya 11, 13, 15, 17. Oke? Oke, iya dokter. Ya. Kemudian yang ketiga, kita nggak tahu. Ya, kondisi ibu saat ini seperti apa. Jadi check up kesehatannya masih tetap harus. Ya, HBK, periksa tetap tos yang lengkap. Ya, it's okay. Itu harus diperiksa tetap. Meskipun itu lilitan tali pusat. Karena saya punya lilitan tali pusat 3 aja, pasien bisa aja dilahirkan secara sesar normal bayinya. Ya, tapi kecuali kalau dia mencekek sekali. Ya. Jadi artinya tetap kita harus cari penyebabnya, apa betul karena lilitan tali pusat, apa bukan karena sebab-sebab yang lain. Itu juga harus tetap menjadi question mark di kita. Oke lah, kalau kita sudah mendapatkan penjelasan gitu, kita harus percaya dengan pendapatnya. Kemudian yang keempat, yang ibu harus lakukan adalah, selain tadi hubungan seks yang normal, yang keempat adalah ibu jangan stres, Bu. Banyak sholat, mohon sama Allah. Kalau ibu stres, telurnya nggak keluar, Ibu. Saya selalu mengatakan begitu. Jadi gini, makin kita pengen, otak itu endorfin makin tertekan, endorfin nggak keluar, hormon kebahagiaan itu. Yang keluar adalah hormon norepinefrin, tekanan darah tinggi, gampang marah, gampang tersinggung, gampang nangis. Akibatnya apa? Akibatnya telur nggak keluar, nggak hamil-hamil. Jadi sekarang yang ibu mesti lakukan tadi tuh unexplained infertility, yang dokter awal tuh ngomong, infertility yang tidak terjelaskan. Ibu kalau begini, ya Allah,
Aku tahu, aku pengen sekali punya, tapi semua itu hanyalah milik Engkau. Ibu mohon, sholat tahajud mohon, tapi aku pasrah. Kalau memang aku akan diberikan, berilah aku Allah. Tapi kalaupun enggak, aku tahu karena Engkau tahu apa yang terbaik untuk aku. Begitu. Udah gitu leplong, lepas, lihat Bu. Beberapa bulan kemudian pasien saya ajarin begitu, hamil. Apalagi ibu tidak ada, kalau menurut dari data-data tidak ada kelainan apapun. Suami juga nggak ngerokok, so ini juga baik. Artinya kan mungkin di ibunya sendiri yang terlalu, aku harus punya anak, takut suamiku kawin lagi, aku ntar harta-hartaku sama siapa. Nggak bisa begitu Bu. Iya, Semua kekuatan apapun hanyalah milik Allah. Saya pun sebagai dokter kandungan selalu mengatakan, ibu, dokter Boyke itu cuma diberikan wewenang saja. Pertemuan sel telur dan sperma itu miliknya Allah. Nggak bisa ibu maksa-maksa. Berapa lama saya berobat sama dokter bisa hamil? Nggak bisa Bu. Begitu. Jelas? Ya, dokter mau bertanya lagi dokter. Kan dulu setelah saya BSD dokter, dulu melahirkannya SC. Itu ada hubungannya tadi ada materi parutan parutan di bekas sesarnya itu ada hubungannya apa enggak dokter? Dan terus dulu itu saya setelah operasi itu air susu saya itu kan keluar sampai kurang lebih 2 tahun. Nah, sama dokter SPOG di tempat saya itu kan disuruh cek prolaktin dan alhamdulillah prolaktinnya itu normal dokter. Apa itu mempengaruhi juga ya dokter? Tapi normal sih dokter. Kalau sudah meninggal itu kan secara fisiologis juga air susunya tuh lama-lama juga akan kering karena tidak ada yang menghisapkan. Tapi artinya yang mesti ibu perhatikan sekarang adalah luka parut operasi juga untuk anak kedua sih nggak akan menjadi masalah asal. Memang dokter USG, dokter yang operasinya juga dokter kandungan, jadi nggak ada masalah. Yang sekarang itu adalah yang diperhatikan oleh ibu. Kenapa saya tidak hamil lagi? Kalau menurut itu semua dan kalau dulu memang penyebabnya hanya litan tali pusat. Harusnya kan untuk anak kedua juga gampang. Nah, berarti mungkin ibu stres yang berkepanjangan. Itu aja. Mungkin itu dokter. Dokter mau tanya terakhir dokter. Kalau misalnya kan saya konsumsinya hanya vitamin D3, asam folat yang 400 mg itu sama Fit E, itu dikonsumsi terus enggak apa-apa dokter? Enggak apa-apa Bu. Saya bukannya karena itu produk saya, karena saya membuat produk juga itu dokter. adalah untuk menghadapin orang-orang yang nggak bisa konsultasi dengan saya, yang tidak bisa saya resepkan. Saya kasih biasanya untuk laki-lakinya Pronimel, perempuannya Femita. PRO Nimel, PRONIMALE. Ya. Kemudian yang satu lagi FEMITA, Femita. Itu bisa beli di Shopee, produk Dr. Boyke Wish Official aja, Shopee Wish Official ataupun Tokopedia Wish Boyke bisa lo dicari di situ. Nah itu ibu bisa dua-duanya pakai. Biasanya sih saya pasien-pasien yang begini nggak berapa lamanya pengalaman ya, karena saya juga tahu begitu banyak orang yang pengen menghendaki anak. Bisa diberikan produk-produk tersebut ya. Oh itu dikonsumsi. Nggak mahal, ibu harganya juga cuma berapa? Syukur aja ya. Ya, minumnya 3 kali 1. Tiap hari dokter. Tiap hari karena untuk memperbaiki itu dan harganya juga nggak mahal dok. Kadang-kadang 150-an, 160-an ribu gitu loh, nggak mahal menurut saya ya. Karena untuk yang lain-lain yang jauh-jauh saya anjurkan itu beberapa bulan hamil. Ya. Terima kasih ya dokter. Sama-sama saya doakan ibu. Saya doakan ya ibu. Terima kasih dokter. Terima kasih Ibu Rizky ya. Iya. Semoga ikhtiarnya segera membuahkan hasil insya Allah ya Bu ya. Iya, amin. Iya, terima kasih. Sama-sama. Baik, Dokter Boyke luar biasa antusias sekali, masih banyak yang ingin bertanya tapi karena keterbatasan waktu. Cuma dari 2 jam loh. Iya, Aku dokter. mesti makan siang juga. Wah iya, startnya dari zuhur dari jam 12 ya dok ya. Baik. Ya, oke. Dokter, mohon berkenan memberikan closing statement dok. Kira-kira apa nih sebagai penutup untuk peserta kita dok? Baik, buat mereka-mereka yang ingin hamil, sekali lagi ya, lakukan pola hidup sehat, hindarkan kebiasaan buruk. Itu sangat umum ya dok ya. Iya memang. Kuncinya cuma itu. Jangan merokok suami istri, jangan minum minuman keras, jangan begadang, jangan juga obat-obat yang nggak perlu dikonsumsi. Ya. Yang kedua, pola hidup sehatnya apa? 1, atur makan, pola makan, terutama
kurangi makan yang banyak mengandung karbohidrat, lemak gorengan, santan. Kemudian yang kedua, berolahraga 30 menit per hari. Kemudian yang ketiga, manage stres. Tuh, Ibu yang terakhir itu stres tuh. Kemudian yang kedua, tentukan masa subur. Ya, kalau Anda dua-duanya sudah sehat, tentukan masa subur. Kalau ada salah satu yang berat badannya berat, ya, normalkan berat badannya dengan diet. Kemudian lanjutkan dengan tentukan masa subur. Siklusnya 28 hari, hari ke-11 sampai dengan hari ke-17. Itu adalah masa subur. Dari mulai hari ke-11 sampai ke-17, lakukan 2 hari sekali. Yang ketiga, ketika melakukan hubungan seks pada masa subur, kalau posisikanlah posisi missionary. Karena posisi itu memungkinkan terendamnya mulut rahim. Setelah itu Anda nungging 5 menit karena apa? Mungkin saja Anda posisi rahimnya di belakang, retrofleksi. Setelah itu jangan cuci dulu, kemudian diamkan 5 menit baru cuci. Nah, kalau sudah hubungan seks di masa subur diniatkan untuk hamil, jangan kena pilek. Tadi, jangan kena mencret, jangan terlalu capek karena bagaimanapun kondisinya kita ingin membuat itu hamil. Pada saat itu konsumsilah lebih banyak buah alpukat, lebih banyak antioksidan dosis tinggi jeruk dan sebagainya. Jangan terlalu capek buat para istrinya, ya. Kemudian kalaupun nanti akhirnya terjadi hamil, konsultasikanlah ke puskesmas, ke dokter dengan teratur, ya. Ketika ada kehamilan itu dokter meminta pemeriksaan seperti gula darah, biasanya HB ini, dan kadang-kadang yang agak mahal tokso dan sebagainya, lakukanlah. Karena itu untuk menjaga kehamilan supaya tidak mengalami kecacatan, terutama stunting. Dan kalaupun sudah hamil, banyaklah makan protein. Oke? Itu yang dokter anjurkan. Dan sekali lagi, usahakan hubungan seks orgasme, karena orgasme menambah 30% kemungkinan untuk terjadi kehamilan. Baik, terima kasih banyak Dr. Baike untuk materi terbaiknya dan closing statement-nya hari ini. Ya, dari CV3D Organizer, Dok, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mendoakan mudah-mudahan kita bisa ketemu offline ya, Dok, ya, nantinya. Dan ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu offline. Iya, dan dokter selalu sehat dan nanti masih ada banyak. Terima kasih. Iya, dokter. Oke. Dok, boleh untuk foto bersama ya, Dok, ya? Boleh. Baik, kepada Bapak Ibu pembicara yang masih ada di tempat, mohon untuk bisa menyalakan video kamera. Saya izin untuk spotlight sehingga nanti bisa terekspos. Ibu Rosnani. Kalau masih ada pertanyaan, suruh ke ini aja ke IG saya @drboikedianugraha. Nanti saya bantuin jawab. Siap, dokter. Baik, sepertinya pembicara sebelumnya sudah tidak di tempat. Saya izin untuk ambil gambarnya, dokter. Iya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada 10 slide. Berikan senyum terbaiknya. Ya, silakan berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Ya, baik. Sudah, terima kasih banyak Bapak Ibu dan khususnya Dr. Baike serta pembicara-pembicara yang hari ini hadir dalam seminar bersama CV3D Organizer. Saya Agung Ardiansyah selaku pembawa acara atau moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sampai bertemu di event berikutnya. Ya, dokter. Dan Bapak Ibu peserta untuk sertifikat insya Allah akan diberikan maksimal H+7 karena masih ada proses di organisasi profesi. Terima kasih Dokter Baike dan semuanya. Sama-sama, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami informasikan untuk sertifikat akan kita berikan maksimal H+7. Karena masih ada proses yang akan dilakukan bersama organisasi profesi untuk verifikasinya. Salam sehat. Saya izin untuk end meeting for all. See you next time. 3D Organizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.